Teman, nih. Sesudah Mahalat, ia mengambil Maakah, anak Absalom, menjadi istrinya yang melahirkan baginya Abia, Atai, Jiza, dan Zalomit. Jadi ini Maakah, anak Maakah. Absalom. Sementara yang di 2 Samuel anaknya Ini Tamar. Nah, gitu. ya, gimana tuh Pak Pendeta? Dan Dari ini kayak gini nih ada ratusan ya mungkin ya. Kajian ini ada ratusan. Oke, mungkin kasih kesempatan untuk di googling dulu, untuk dicari ya. Jadi memang banyak sekali kita temukan di Alkitab itu hal-hal yang kontradiksi. Banyak sekali, Pak. Bahkan sampai ada beberapa program ya, kayak Ustadz Unggul sama Kodondi itu ada Bible untuk membahas kontradiksi-kontradiksi yang ada di Alkitab. Bahkan kita menemukan bahwa banyak ini ya, ayat-ayat di perjanjian lama itu disalin ulang di perjanjian baru, cuman diganti-ganti sedikit gitu kan. Dan itu kalau dikeluarin isi perjanjian baru tuh sampai habis loh. Iya, kita sambil nunggu. Mungkin Bang AM coba dibantu juga, dan VOC, si Excel ya, boleh membantu juga supaya cepat ditemukan jawabannya. Iya, kalau menanyakan tentang kontradiksi begini, saya sih belum meneliti lebih jauh ya tentang perbedaan nama dan seterusnya ya. Tetapi kalau saya boleh bahas sisi lain dari kontradiksi ini, mungkin saya akan bahas dari segi penulisan Alkitab itu sendiri, bahwa Alkitab ini bukan dikte, tapi ilham. Kalau dikte itu kan harus tepat sesuai dengan apa yang Tuhan nyatakan ya. Kalau ilham itu sisi kemanusiaan dari penulis itu nggak akan bisa nggak dihilangkan. Jadi ketika ada kesalahan itu bukan suatu masalah kalau kita lihat dari sisi pengilhaman. Karena sisi manusia yang pelupa, yang bisa salah itu nggak bisa lepas. Tetapi yang harus menjadi poin utamanya adalah konsep Allahnya, bukan kesalahan dalam penulisan nama atau penulisan jumlah. Penulisan jumlah ada. Kalau saya nggak salah itu Rasul Paulus pernah tuh mengutip perjanjian lama tuh dengan menyebutkan jumlah hewan yang tidak sesuai. Bagi saya itu nggak masalah karena itu ilham. Itu ilham. Jadi ketika ada kesalahan atau kontradiksi, tetapi yang harus dilihat bagi saya yang paling utama adalah konsep Allah dalam Alkitab ini. Apakah dengan kesalahan pengutipan atau kesalahan penulisan nama, apakah merubah seluruh konsep yang Tuhan mau bawakan kepada manusia di dalam Alkitab? Itu yang menurut saya harus dilihat kembali ya. Oke. Jadi karena ini adalah ilham, bisa salah-salah ilhamnya ya. Ada sisi kemanusiaannya yang bermain di situ. Mungkin lupa betul. Dia ya. Tapi konsepnya yang penting untuk dilihat. Sebenarnya konsep keseluruhan Alkitab itu apa gitu sih kalau pendapat saya. Gitu. Betul. Boleh. Tapi yang melakukan kanonisasi ya itu nggak sortir bagus-bagus atau gimana gitu? Karena kan kanonisasi itu kan menyortir nih, kira-kira nih mana yang firman Tuhan, mana yang istilahnya mana yang diilhami oleh Tuhan ya, mana yang ada Roh Kudusnya gitu, mana yang tidak gitu. Jadi ini gimana waktu disortir nih, kok bisa terlewat? Iya, kalau berbicara kanonisasi, yang setahu saya bahwa kanon itu dilakukan dalam hal melihat konsep secara utuh dari Tuhan itu. Jadi bertahun-tahun loh, kanonisasi itu bertahun-tahun gitu. Bayangkan banyak tim. Ini ibaratnya gini Bang AMM. Itu tim audit aja ada kesalahan sedikit, mereka bisa tahu, dan itu dalam kerjaan 1-2 hari loh. Ini kanonisasi bertahun-tahun, rame orang, kok bisa lewat gitu? Iya, kanonisasi itu
yang saya bilang tadi, dalam melihat konsep secara utuh gitu. Makanya kami di Kristen percaya Alkitab itu satu kesatuan, gak bisa dilepaskan Kejadian sendiri, Wahyu sendiri, tapi itu satu kesatuan untuk membentuk konsepnya Tuhan itu seperti apa. Nah, gambaran besar Alkitab itu yang saya pelajari adalah tentang dosa. Manusia diusir keluar dari Taman Eden, manusia berdosa. Allah sendiri datang dalam rupa manusia untuk menyelamatkan manusia, untuk manusia kembali lagi bersama-sama dengan Allah. Jadi itu adalah gambaran Oke, siap, dari siap. Alkitab. Jadi Ketika menurut ada penulisan salah, gak mempengaruhi gambaran besar Oke. itu. Ya, oke, menurut Bang AMM artinya yang penting cerita utamanya lah. Remeh-temehnya ini ibarat kayak film gitu. Kayak film sinetron gitu kan. Kadang-kadang ada kesalahan juga. Contoh, dia lagi pakai baju warna biru, masuk ke dalam rumah. Begitu di dalam rumah, bajunya jadi baju lain gitu kan. Ada tuh beberapa sinetron gitu nih. Jadi dia waktu adegan mereka masuk ke dalam rumah, lari-lari masuk ke dalam rumah, dia pakai baju yang warna biru. Begitu nyampe ke dalam rumah udah warna hitam. Cuman kadang penonton nggak perhatikan gitu, karena perhatikan ceritanya doang gitu kan, perhatikan Ya, jalan kira-kira ceritanya, begitu, nggak perhatikan bajunya gitu. Tapi kalau kritikus film, mereka bisa perhatiin, Betul. ya mereka bisa perhatiin sampai bilang, wah ini artinya sutradara sama tim filmnya tuh nggak jeli gitu, bisa beda. Bahkan waktu itu ada juga film Hollywood itu sampai tentang zaman masa lalu punya, ya zaman kerajaan, tapi tiba-tiba ada tower di adegan filmnya, rupanya ada tower gitu, ada tower telekomunikasi gitu, jadi ketahuan gitu. Nah, jadi kembali lagi ya, karena fokus jemaat itu hanya jalan ceritanya, jadi nggak perhatikan remeh-temeh. Nah, ini Ustadz Alwan nih kebanyakan nyari-nyari kesalahan orang nih, nggak benar juga. Bisa saya tanggapin nggak? Boleh. Ya, saya tanggapin sedikit ya, nanti silakan teman-teman Kristen balik menanggapi lagi. Jadi dalam kekristenan itu ada doktrin yang berlangsung bertahun-tahun ya, bahkan sampai sekarang kalau nggak salah masih, tentang inerensi namanya, ya, inerensi of the Bible, ya, atau ketidaksalahan Alkitab, ketidakcacatan Alkitab. Itu didasari ketika Paulus ya, ketika Timotius masih kecil itu dia kasih tahu. Paulus mengatakan bahwa ingatlah, dari kecil engkau Timotius itu sudah tahu kitab suci yang memberi hikmat kepadamu, menuntun engkau kepada keselamatan dan iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan. Jadi justru kitab suci yang dimaksud Paulus itu, atau yang dikanonisasi teman-teman Kristen itu, dianggap kitab untuk mendeklar mana yang salah, mana yang benar. Maka agak sangat kontradiktif kalau justru malah di dalam kandungan daripada Bible itu sendiri mengandung kesalahan. Kan fungsi daripada tulisan yang diilhamkan Allah itu bagi mereka adalah untuk menyatakan mana yang salah, mana yang benar. Nah, kalau misalnya ini dianggap sepele, Bang Julius, ini saya rasa tidak berkesesuaian dengan pengajaran daripada bapak-bapak gereja. Karena kalau ada kesalahan yang dari sebuah tulisan yang diilhamkan oleh Allah, itu sama saja dengan menganggap bahwa ada yang tidak otentik dari yang disampaikan itu. Makanya doktrin ini dipegang oleh gereja dari tahun ke tahun, bahkan tidak hanya kitab suci. Sebenarnya dulu ada doktrin Paus juga itu, tidak bisa berdosa gitu. Ya, saya pikir kalau kita masuk lebih jauh lagi, ini tadi saya bilang sama Bang Julius, ini baru level kepedasan 5 ini. Kita bisa masuk lebih dalam lagi, itu nanti akan terkuak ya. Tapi kita harus maklumi juga, karena sebagian besar saudara-saudara kita ini kan tidak mendalami sampai ke sana ya, apalagi yang baru membuka-buka Alkitab atau baru cari-cari data, kira-kira begitu Bang Julius. Oke, mungkin kita tunggu jawaban dari pendeta One XL, silakan. Oke, untuk yang Bang Julius, boleh aku tambah sedikit aja? Oh iya, silakan VOC.
Oke, terima kasih. Saya sependapat dengan Pak Pendeta Wan Express. Memang secara akademis ketika ada perbedaan nama, kami harus merujuk kepada original text di situ. Jadi perlu kita ketahui bahwa LAI ini kan terjemahan seperti itu. Jadi ketika kita mengeksegesis teks-teks tersebut terus ada perbedaan, kami akan merujuk kepada original teks seperti itu. Iya, ini lu jawabnya nggak nyambung dan nggak penting juga soalnya tadi sudah. Gini, dikit Ko Julius, saya mau bantu si Fos nih. Maksud Iya. Fos dan teman-teman Kristen gini, teman-teman. LAI itu adalah sebuah perusahaan penerbit. Jadi karya mereka kan untuk dijual, bukan dibagikan gratis. Mereka dapat keuntungan dari jualan Alkitab versi terjemahan mereka itu. Jadi teman-teman Kristen yang telah merasa ada kesalahan dari produk karya terjemahan mereka, sudah mengeluarkan uang untuk membeli dan itu diyakini sebagai kitab suci, segera melakukan protes dan keberatan kepada LAI. Kecuali mereka itu pekerjaan sosial gratis misalnya, ternyata dijual itu Alkitab karya mereka. Silakan teman-teman protes ke LAI ya. Oke, ya jadi aku nggak tahu ya VOC ini lagi ngomong apa, cuman untuk ngomong gituan ya. Padahal udah jelas-jelas tadi disampaikan dengan sangat jelas oleh Pendeta Wan SL. Silakan Pendeta. Kaya-kaya loh orang LAI teman-teman. Enggak, maksud aku begini. Udah, lu diam dulu. Silakan Pendeta. Iya, mohon maaf mungkin ini saya terakhir kasih informasi karena saya harus jemput anak sekolah ya. Ya, yang saya temukan bahwa memang benar Absalom itu punya 3 anak laki-laki. Ya. Tapi ternyata waktu dia membuat tugu itu justru karena dia sedang bersedih karena ketiga anaknya yang laki-laki itu mati. Ini yang saya dapat ya. Jadi memang dia kehilangan 3 anaknya. pewaris tahta ya, pewaris tahtanya. Karena kan ya kita tahu bahwa pasti anak laki-laki yang akan mewarisi tahta. Nah, memang dia punya 3 anak, tetapi Awalnya punya 3 anak, tapi 3-nya sudah nggak ada. Waktu dia buat tugu itu anaknya sudah koid. Jadi Udah koid itu lah. tugu itu dia buat karena kesedihan gitu. Karena kesedihan sebagai ungkapan kesedihannya bahwa ya saya udah nggak punya anak laki-laki untuk mewarisi tahta. Tapi kalau dia pernah punya, tapi kemudian meninggal. Itu yang saya dapat informasi. Oke, terus Pak yang Pendeta, anak boleh perempuan, jangan turun dulu? tunggu yang Bang Zul. perempuan tuh, ya tunggu yang anak perempuan tuh kok bisa ganti nama dia? Iya, ini setahu saya ya, kalau orang Yahudi itu biasa dia memang ada nama lainnya. Seperti Yosua kan, dia sebenarnya nama aslinya kan bukan Yosua sebenarnya. Saya lupa siapa namanya. Jadi biasa sekali orang Yahudi itu pakai 2 nama. Ada 2 nama. Nggak, jadi yang nulis kitabnya ini kenapa nggak pakai nama yang sesuai dengan waktu dia tulis sebelumnya? Karena ini kan penulisnya sama nih, 2 Samuel nih. Kenapa dia nggak pakai nama yang kemarin tuh? Biar nggak bikin pusing. Karena itu masih di kitab yang sama ya. 2 di Samuel. Sebentar saya lihat kalau nggak salah di Ulangan atau apa ya. Ya. Itu Yosua itu punya 2 nama, Yosua dan apa gitu. Itu di satu kitab, sama-sama tulisan dari Musa. Di satu kitab yang sama, bahkan kalau nggak salah di perikop yang sama kalau nggak salah, itu satunya namanya siapa gitu, saya lupa. Kok lupa ya. Terus yang satu lagi namanya Yosua. Sebentar Pak, kita coba kaji satu-satu. Bisa disebutkan di mana ketiga anak Absalom mati itu di mana Pak? Memang ayatnya tidak ada, tapi Berarti asumsi Pak ya? ya bukan apa ya? Ya kalau nggak ada data kan berarti asumsi Pak. Ya bisa jadilah ya, tapi Aduh. Ya, soal dituduh anaknya mati gitu kan. Ya kenapa matinya tapi nggak ada catatan. tadi tentang Yosua itu nama lainnya Hosea ya, Hosea bin Nun dan Yosua bin Nun itu sama, orang yang sama. Di sini ya memang kalimat yang ditulis di sini kemungkinan besar alasannya karena mereka meninggal ketika masih kecil. Jadi anak-anak mereka meninggal.
kemungkinan ya. Ya. Jadi sebenarnya izin saya menanggapi ya. Sebenarnya kalau butuh kajian lebih dalam ini sebenarnya jauhnya harus benar, saya sepakat sama Bang Fotuju tadi, kembali kepada manuskrip. Nah inilah yang saya katakan level kepedisannya itu sampai di mana. Kalau kita masuk sampai ke pedis sekali, yaitu nanti kita bisa buka manuskrip yang pertentangannya justru di dalam manuskrip itu sendiri. Tapi ini mungkin maksud saya kepedesan mungkin nanti. Jadi di titik ini aja dulu mungkin sementara. Oke, terima kasih buat diskusinya. Saya boleh. Pak Pendeta boleh izin jangan turun dulu satu saja. Aduh. Ya mungkin langsung. Oke, bisa dibukakan kameranya ya. Aku izin open cam boleh ya, Bro ya? Ayo. Sebentar. Saya mau menambahkan sedikit dengan apa ayat yang dibawa Ustadz siapa? Ustadz. Bentar, saya lagi buka. Sabar, saya lagi buka kamera. Oke. Pak Pendeta dan teman-teman saudara kekristenan mungkin bisa membuka 2 Samuel 17 ayat 25 ya. Di sini saya membuka yang versi bahasa Inggris, Pak. Ini kebetulan New International Version. Tapi ada yang mengejutkan di sini, Pak. Nih, catatan yang kedua, yang 2 B. Samuel berapa? 2 Samuel 17 ayat 25. 17 ya. 2 Samuel 17 masalah 25. Ya, di sini ada catatan yang penting. Ini ayatnya saya bacakan dulu ya. Absalom had appointed Amasa over the army in place of Joab. Amasa was the son of Yether, an Ismailite, who had married Abigail, the daughter of Nahas and sister of Zeruiah, the mother of Joab. Nah, ada catatan di sini Pak, B. Ya, catatannya, some Septuagint manuscripts, see also 1 Chronicles 2:17, Hebrew and other Septuagint manuscript Israelite. Jadi Pak, ternyata untuk 2 Samuel 17 ayat 25 saja, ya, di sini Amasa itu was the son of Yether and Ismailite, tapi ada versi lain yang mengatakan dia adalah Israelite. Kita buka semua all English translation-nya. Saya klik ya. Saya klik di sini. Nah, dari sini dari KJV 21, American Standard Version dan sebagainya ini Pak, ada sekitar 55 versi di sini. Dari sekitar 55 versi itu, setelah saya teliti, kita lihat, kita fokus ke kata Israelite sama Ismailite ya Pak ya. Nah, di sini saya fokus ke sini karena kecil. Nah, the daughter of Nasa sister to, sebentar tadi mana ya? Ini, who name Ithra and Israelite. Kemudian yang bawah Ismailite ya. Kemudian Israelite, Ismailite. Nah, ini setelah saya cek Pak, ya, ada 25 versi dari versi internasional ini yang menyebut Amasa itu adalah anak dari Itra, seorang Israelite. Dan ada 29 versi yang menyebut dia seorang Ismailite. Dan ada satu versi, ya, yang menyebut dia adalah anak Israelite slash atau garis miring Ismailite. Nah, di sini kami kalau membaca Bible ini, maka jelas di sini ada kebingungan ya Pak, karena nama saja apakah dia itu keturunan Israel atau keturunan Ismail itu sudah berbeda dari 55 versi gitu Pak. Jadi kalau saya menyambung dengan inerrancy Bible tadi yang dikatakan oleh Ustadz Alwan, ya, ada namanya The Chicago Statement on Biblical Inerrancy. Bapak-bapak boleh mengecek nantinya. Sebentar, saya inikan dulu. Nah, ini The Chicago, boleh di Google nanti di sini linknya, ligonier.org. Chicago Biblical Inerrancy itu disampaikan, atau ini kayak disebut doktrin juga boleh. Dia disampaikan oleh para evangelis Amerika Serikat. Mereka membuat sebuah ini namanya The Chicago Statement on Biblical Inerrancy. Intinya mau mengatakan bahwa Bible itu tidak punya salah. Tetapi kalau setelah kejadian seperti ini, ya, di 2 Samuel 17 ayat 25 saja, saya tambahkan sedikit karena menyangkut Absalom tadi, mana yang benar Pak? Kalau kita bawa lagi ke Yeremia 8 ayat 8, di mana pena palsu. Nah, saya ingin tanya, kemungkinan dari 2 versi ini Pak, dari Ismailite atau Israelite itu, mana yang merupakan pena palsu? Itu saja, terima kasih.
Ya, ini keren ini, Masya Allah. Mumtaz. Oke, jadi kalau saya kalau saya boleh menanggapi, mungkin singkat saja bahwa kalau di dalam terjemahan yang tadi bahasa Inggris kan jelas ya, kita tahu itu adalah Alkitab terjemahan. Jadi balik lagi kita ke bahasa aslinya atau kitab aslinya. Jadi kalau tetapi juga kita harus, karena kitab dengan bahasa Ibrani, kitab Ibrani pun kita harus lihat lagi begitu ya. Karena ada yang ditulis abad berapa begitu, berarti kita memang harus mengacu kepada yang paling lama. Dan ini yang saya pegang adalah memang dalam bahasa Ibraninya pakai kata Israelite. Di dalam 2 Samuel 17 ayat 25 itu pakai kata Yisraeli atau Israelite bahasa Inggrisnya. Tetapi saya kok juga merasa sedikit curiga gitu ya, karena saya tidak tahu yang saya terima ini adalah terjemahan Ibrani tulisan Ibrani yang tahun berapa. Kenapa saya bertanya? Karena kalau Israelite ngapain ditulis begitu kan ya? Karena mereka semuanya pasti orang Israelite ya kan. Jadi ada kecurigaan saya malah justru Ismailite di sini. Tetapi memang saya belum menemukan literatur bahasa asli yang Ismailite. Jadi sementara ini yang saya terima adalah Israelite. Nah, jadi yang saya mau sampaikan adalah masalah ineransi itu, yang pertama bisa jadi dikarenakan ada, kalau di translation atau kitab-kitab terjemahan ya itu wajar sekali terjadi perbedaan-perbedaan. Tetapi kemudian kalau dalam yang bahasa aslinya pun juga harus dirujuk kepada kitab yang yang primer ya, yang pertama sekali begitu. Cuma jadi masalahnya memang saat ini untuk mencari kitab yang tertua pun kita mengalami kesulitan. Bahkan orang lebih gampang mengakses yang Septuaginta daripada kitab Ibrani yang asli, yang ditulis pada berapa abad sebelum Masehi itu. Orang lebih gampang cari Septuaginta sekarang. Bahkan kalau orang tanya kitab Ibrani yang tertua, mereka mau mengacunya justru pada gulungan Dead Sea Scroll itu gitu. Jadi ya memang kami tetap percaya bahwa ineransi Alkitab itu terjaga. Cuma Alkitab itu ineransi tanpa salah, tetapi pada penyalinan berikutnya itu yang kita tidak bisa pastikan bahwa tanpa salah begitu. Penyalinan karena zaman itu kan beda sama zaman sekarang ya. Kalau sekarang ada fotokopi, mesin cetak. Kalau zaman dulu kan memang harus Keren nih, ditulis. Pak Pendeta ini keren ini, mengakui kalau Jujur penyalinan itu. itu rentan sekali untuk salah dalam penyalinan. Keren ini. Masya Allah. Ya. Boleh saya tambahin Mungkin- lagi dikit Pak? Sedikit saja. Kalau- Anak saya udah mau pulang. Oh iya, sorry, satu menit, Iya, saya satu mau- menit aja, satu menit Oh, iya, izin. iya, boleh, Kalau boleh. kalau di Bible Indonesia itu Yitra itu adalah seorang Ismail ya Pak ya. Kalau di bahasa Indonesia baik di LAI, di Sabda, kemudian di Bible.com itu semuanya pakai Ismail. Satu lagi Pak, kalau mohon maaf ya Pak, mohon maaf sekali lagi tanpa mengurangi rasa hormat. Kalau dengan temuan seperti ini, akhirnya ada namanya kita sebutnya kontroversi ya antara Islam dan Kristen terkait siapa yang dikorbankan. Nah, di Kejadian 22 ya ayat 3 di sana disebutkan yang dikorbankan adalah Ishak gitu. Nah, dengan kejadian seperti ini akhirnya kami Muslim jadi berpikir jangan-jangan ini juga kesalahan penyebutan nama, karena kalau kita berkaca dari 2 Samuel 17 ayat 25 saja tadi ada begitu banyak versi yang berbeda namanya Israelite sama Ismailite atau Israelite sama Ismailite. Mohon maaf sekali lagi. Jadi dengan ini malah mohon maaf saya pribadi sebagai orang yang baru belajar Islam hampir dibaptis waktu itu semakin meyakini bahwa Al-Quranul Karim itu memang terjaga. Mohon maaf ya Pak ya. Terima kasih Pak. Oke. Ya. Oke. Ya nggak apa-apa. Ya kalau curiga bahwa jangan-jangan itu Israel atau itu Ishak ataupun Ismail, ya monggo saja karena ya
namanya persepsi ya, namanya persepsi. Tapi kalau kami tetap mempercayai bahwa itu adalah Ishak karena ya selain memang sudah dituliskan dengan jelas dan juga apa namanya ya kalau dilihat dari runutnya dan juga itu kan terjadi bahkan sebelum Islam. Jadi memang tidak ada, kalau menurut saya tidak ada kecenderungan untuk mendiskreditkan Islam gitu, karena pada waktu itu kan memang Islam belum ada. Jadi bukan bermaksud untuk mengeliminasi Ismail secara sengaja begitu, karena jadi mereka mungkin masih mengikuti tulisan-tulisan runutan yang benar. Begitu. Jadi menurut saya sih begitu ya, tentang Siap. Ismail Terima dan kasih. Ishak itu. Terima kasih. Terima kasih ya Pak. Pak, Ya. Pak, sebaiknya aja, jujur aja, enggak apa, disampaikan aja. Di Alkitab kan jelas Tuhan menolak Ismail, jelas tuh. Tuhan menolak Ismail. Kemudian kan Iya. jelas itu. Diberkati, anak yang diberkati bisa ditolak rupanya, aku baru tahu. Iya. Ini Stinger kalau- nih iya. salah satu penghujat ya. Shalom Stinger. Dibacakan aja. Loh, Kalau- kok mesti dapat ngomong format gitu? Ya udahlah. Ya udah Loh, gitu, udah. Aku cuma bilang kenyataan. Oke. Ya kalau bicara tentang Ismail dan Ishak itu saya sangat meyakini bahwa itu Ishak memang. Shalom Bang Tetep. Karena ya kita juga punya alasan di samping cuma tulisan anak yang kukasihi, anakmu yang tunggal yang kau kasihi yaitu Ishak. Sebenarnya ada beberapa di dalam perikop itu sendiri, ada beberapa alasan-alasan kuat kenapa itu adalah Ishak. Ya, oke, tapi mohon maaf saya waktu saya karena saya Siap. harus jemput anaknya. Makasih sekali Pak Terima kasih Vanessa Pak kasih atas Pendeta. waktunya. Salam kenal. Saya Ya. izin follow ya Pak. Ya. Ya. Oke, terima kasih. Terima Selamat kasih. siang. Selamat beraktivitas. Selamat Ya, sore. jadi inilah ya bedanya kalau kita tuh mau menggunakan kejujuran ya dibandingkan dengan orang yang hanya ngotot demi mempertahankan imannya, ngotot-ngototan. Nah, kayak tadi Stinger Stinger tuh salah satu pasien cukup lama saya ya. Dari dulu kerjanya entah apa-apa aja, kerjanya menjelek-jelekan Islam, menyerang Islam. Begitu kita kasih kebenaran, ya ujung-ujungnya apa? Wah, pokoknya nggak benar, pokoknya Alkitab yang benar. Ya kalau sudah pokoknya kita udah susah diskusi. Yang kita butuhkan tuh teman diskusi itu yang benar-benar ya mau menerima masukan ya, benar-benar ngecek kebenaran seperti Pak Wan SL ini bagus gitu, karena dia juga mengakui gitu, wah saya baru pertama baca tentang di Alkitab tuh ada kontradiksi seperti ini. Jadi mungkin ini jadi masukan dan saya yakin ya Pak Wan SL ini saat mau tidur nanti dia renungkan lagi tuh. Wah benaran rupanya ya di Alkitab saya ini banyak kontradiksi, banyak yang salah ini. Nggak mungkin ya ini dari Tuhan kalau seperti itu. Nanti dia pasti akan terngiang-ngiang dan kita doakan aja lah kalau pendeta Wan SL ini bisa mendapatkan kebenaran. Oke, mungkin tanggapannya dari Ustaz Awan, silakan. Ustaz Ali lah, Ustaz Ali. Silakan Ustaz Ali. Ya, silakan Ustaz Ali. Halo Ustaz Ali. Ya, lagi pada hilang. Lanjut dulu. Wah, ini kepada saling dorong-dorong nih. Ya, mungkin Ustaz Awan, apa yang Anda dapati dari diskusi dengan pendeta Wan SL? Saya izin dulu Iya. nih. Oh, iya, silakan. Ya, Iya. gimana Tep-Tep? Artinya begini ya, sumber yang saya peroleh dan saya baca itu yang dijanjikan anak merdeka itu adalah dari Sarah ya. Dari Sarah. Tetapi yang Hagar itu adalah Anak yang diberkati. Anak yang diberkati kalau Sarah itu memang dijanjikan keturunannya seperti bintang di laut dan seperti bintang di langit dan pasir di laut. Tetapi kita harus logis juga berpikir di dalam Alkitab menulis tentang kalau dilihat runut cerita yang melahirkan duluan itu kan Ismail, bukan Ishak. iya itu udah pasti, nggak usah dipertanyakan lagi Bang. Nah, kemudian dalam persembahan kurban itu, apakah saat itu Ismail ada di rumah atau tidak ada di rumah, tidak dijelaskan itu.
Iya, kalaupun tidak ada status dia sebagai pernah jadi anak tunggal itu nggak bisa dibantahkan. Ishak nggak pernah jadi anak tunggal. Kapan Ishak pernah jadi anak tunggal? Cobalah. Ya, betul. Betul. Tetapi Ismail ini sebenarnya yang tertulis dalam Alkitab itu anak istri dari hamba. Benar kan? Ini tidak bisa dibantahkan. Iya, sekarang gini, barometernya kalau mau dibilang, oh ini karena anak hamba jadi tidak diakui sebagai anak, itu kacau. Karena kalau teman-teman Kristen ya, atau apalagi orang Yahudi menggunakan standar itu. Tunggu ya. Bagaimana dengan Yakub? Yakub yang nenek moyang orang Israel, ya nenek moyang orang Israel kan si Yakub tuh. Istri Yakub berapa? 4. 2 istri sah, 2 dari hamba. Gundik. Ya, dari gundik. Ya. Benar. Sedangkan anak dari gundiknya juga diakui sebagai nenek moyang orang Israel dan statusnya sama gitu. Anak dari gundik sama anak dari istri sah sama statusnya, sama-sama 12 suku Israel kan, nggak ada dibeda-bedakan gitu. Iya, itu nggak dibeda-bedakan. Kenapa khusus untuk Sarah dan Hagar ini dibedakan kalau seperti itu? Artinya kan ada tanda tanya. Tidak dihitung. Kenapa demikian? Iya, ada kecurangan. kecurangan. Iya, ada kecurangan artinya kan. Ada istilahnya standar janda lah kalau kita bilang, standar janda. Kenapa untuk Yakub nggak dipakai, tapi untuk Abraham dipakai gitu. Artinya standar ganda ini orang-orang Yahudi ya. Habis itu diikuti oleh orang-orang Kristen kalau seperti itu. Ini kan tujuannya untuk mengaburkan. Ya kalau kami ya melihat bahwa ini adalah upaya untuk mengaburkan supaya Ismail itu tidak perlu dianggap lah ya, tidak perlu dianggap. Jadi supaya fokusnya itu hanya kepada orang-orang Israel doang gitu. Ya, tapi saya suka sih, saya lebih suka kayak pendeta One SL tadi ya, jujur mengatakan bahwa ternyata banyak sekali kontradiksi di Alkitab dan ini akan jadi pelajaran lah bagi dia ya, akan jadi bahan untuk dia kaji, untuk dia cari tahu kenapa bisa banyak yang namanya kontradiksi-kontradiksi di Alkitab. Dan kontradiksi ini istilahnya mengaburkan histori gitu. Bukan hanya sekedar kayak di film bajunya waktu adegan ini hitam begitu masuk dalam rumah jadi warna biru, enggak. Tapi ini benar-benar mengaburkan gitu. Bayangkan kalau kalian nonton film, ya kalian nonton film di episode pertama dia punya anak 3, tiba-tiba di episode kedua udah gak punya anak dia gitu. Yang nonton filmnya pun bingung, loh ini perasaan minggu lalu saat saya nonton masih ada anaknya gitu. Ini tiba-tiba kok anaknya udah nggak ada. Nah, ini kan kacau. Ya. Oke, mungkin silakan dan assalamualaikum buat Bang Aristo ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum para guru-guru saya di sini semuanya ada. Waalaikumsalam. Ada Lona. Waalaikumsalam. Ada Ustadz Mata Ali ya. Shalom. Tap-tap layar. Lanjut saya nyimak. Wah, dia nggak sebut saya. Oh, anak sebut antum Ustadz Alwan. Masya Allah. Kualat ya Mbak Balona ya. Iya Ustaz, Masya Allah. Iya. Jadi kalau bicara kontradiksi Bible, itu ayat pertama saja sudah kontradiksi ketika berbicara tentang silsilah Yesus Kristus. Antara Matius dan Lukas saja sudah berbeda pendapat. Merujuk kepada siapakah silsilah Yesus? Kepada Salomo atau kepada Nathan? Baru ayat pertama saja sudah bentrok itu antara Matius dan Lukas. Coba teman-teman Kristen berpikirlah. Katanya para penulis diilhami Roh Kudus. Jadi Roh Kudus mengilhami 2 perkara yang berbeda gitu. Kalau dalam pengadilan ada 2 kesaksian, hakim pasti akan berkata, tidak mungkin dua-duanya benar, harus ada satu yang salah itu. Atau dua-dua salah. Atau dua-duanya salah. Iya, nggak bisa dua-duanya benar. Salah satu salah atau dua-duanya salah gitu kan. Ini udah dari dulu kita sampaikan. Ini Roh Kudusnya mungkin beda. Mungkin ada yang satu diilhami sama setan. Ya, karena kita nggak bisa pungkiri kan. Yang namanya manusia itu kan kalau nggak diilhami oleh yang baik, ya satu lagi diilhami yang jahat gitu. Jadi, ya harusnya teman-teman Kristen bisa jujur sih. Iya. Kalau gini tadi kalau tadi ada kata-kata yang ya ini kan hanya detail-detail kecil. Itu apa ya? Menurut saya itu agak sedikit absurd cara pandangnya seperti itu. Kan dari detail-detail itu kan gabungan membentuk sebuah narasi besar kan. Dan itu semua punya makna, punya efek
kalau tadi Bang Julius bilang seperti film, ya tiba-tiba berubah adegan atau ada adegan yang berbeda, nah itu pasti timbul pertanyaan kita, oh, ini yang benar yang mana filmnya. Nah, bedanya dengan Bible itu Anda dipertontonkan dengan 4 film sekaligus. Jadi film Markus, film Matius, film Yohanes, film Lukas. Kisah misalnya seperti Yesus setelah dibaptis di Sungai Jordan itu. Kan kalau Injil Sinoptik 3-nya itu kan bercerita dia langsung dicobai kan oleh iblis di padang gurun. Yohanes kan tidak begitu dia. Ceritanya beda sendiri dia. Ceritanya dia langsung kumpul dengan murid-muridnya lalu kemudian menjalankan amanat agung itu kan. bermukjizat. Nah, ini kan mana yang benar nih ceritanya nih? Yang 3 ini yang ngarang apa yang 1 ini nih yang ngarang? Iya. Ada banyak, misalnya juga di penyaliban gitu. Penyaliban Yesus itu Yohanes itu kejadiannya nih, waktu timingnya itu. Kejadiannya itu sebelum hari hari Paskah. Kalau yang ini di saat hari Paskah. Kalau orang Yahudi sebutnya itu Nisan 14 Nisan itu. Nah, yang benar yang mana ini? Kalau ibarat kita kemarin apa hari ini? Kan beda. Nah, kalau hal-hal ini dianggap hal-hal minor, ini problematik. Makanya saya rasa teman-teman yang istilahnya mengerti bahwa kontradiksi ini bisa berefek kepada tadi doktrin, ya, kontradiksi ini bisa berefek kepada doktrin, itu akan paham kenapa misalnya ada upaya dari tiap-tiap trinitas itu dalam memasukkan doktrinnya ke dalam Bible. Dan upaya ini sering disematkan kepada pendukung-pendukung Trinitas atau Tritunggal. Itu mereka kerap kali berusaha untuk memasukkan ayat-ayat yang tidak pernah ada sebelumnya. Di salinan-salinan sebelumnya nggak pernah ada. Tiba-tiba ada di salinan yang baru. Muncul lagi. Itu dijelaskan oleh Bruce Mesker dalam The Corruption of lupa bukunya Bruce Mesker itu. Yang mana dia dalam satu babnya dia katakan dalam satu babnya dikatakan bahwasanya terjadi upaya scribe, penulis, penyalin daripada Bible untuk memasukkan ayat-ayat yang bisa mendukung doktrin mereka. Nah, ini parah kan? Iya, titipan Parah ini. Jadi ayat-ayat Iya. titipan supaya pengakuan itunya makin kuat doktrinnya. Tapi ya sekali lagi kita butuh pendeta yang jujur sih. Kalau udah jujur itu kunci pertama untuk mendapatkan hidayah ya. Kalau masih ngeles, ya, apalagi bikin tafsir sendiri, mutar sana mutar sini, susah sih. Tapi kalau saya yakin ya kayak orang kayak pendeta Wan SL ini sangat terbuka nih untuk mendapatkan hidayah. Malah kita harus doakan. Ya lanjut Ustaz. Oke, silakan. Ini ada Mas Saha. Aduh, shalom Mas Saha. Shalom, selamat siang. Iya. Ya, jadi kalau buat aku sih simpel aja ya. Jadi Alkitab itu kan ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Nah, perjanjian lama itu cerita besarnya adalah Ibrahim mengorbankan anak keduanya Ishak. Nah, perjanjian baru atau Kodeks Sinaiticus itu menceritakan Tuhan mengorbankan anak keduanya Yesus. Nah, selama kedua cerita itu tidak diedit, aku tidak masalah. Untuk masalah Tuhan, God Lord itu ribut-ribut soal itu, aku sih nggak buat aku itu nggak penting, Bang. Selama dua cerita besar itu tidak berubah, gitu, Bang. Saya boleh komen. Loh, kok pada diam ini?
Siapa tadi yang mau komen? Bang Aristo mau bicara tapi ke-mute dia kayaknya tuh. Ke-mute dia. Bang, dibuka dulu, Bang. Buka dulu, Bang. Oh, Baru iya. bicara. Iya. Silakan. Suara saya terdengar ini? Terdengar. Halo? Iya. Oh ya, terdengar. Ya, Masya Allah. Ya, gini ya, teman-teman ya, bismillah. Saya menyimak dari tadi sebenarnya ya poinnya itu garis besarnya adalah bahwa Ismail itu bukan keturunan dari Abraham, dan saya kira itu dalam pandangan iman kekristenan. Kenapa? Memang pada dasarnya teman-teman Kristen harus menolak Nabi Ismail itu sebagai keturunan dari Abraham. Karena kalau Kristen mengakui Nabi Ismail alaihissalam itu adalah keturunan Abraham, maka umat Kristen harus mengakui kenabian Nabi Muhammad SAW. Nah, sebenarnya entry pointnya itu. Nah, tapi kalau ketika berbicara tentang Bible, ya, Bible ini kan apa ya? Sebuah kitab yang disucikan oleh orang-orang Yunani yang kemudian mengakui bahwa yang mereka katakan bahwa semua apa yang tercatat di dalam Bible itu adalah menulis dan mencatat tentang kesempurnaan iman Yesus Kristus, dan itu diimani oleh orang Kristen, begitu katanya. Terakhir, kalau kita berbicara tentang Ismail, Nabi Ismail alaihissalam dan Nabi Ishak alaihissalam, itu tercatat di kitab Perjanjian Lama, Old Testament, bahwa Nabi Ismail alaihissalam itu adalah keturunan Abraham. Gitu. Kemudian tercatat juga di dalam Bible bahwa bagaimana kemudian ya bangsa Arab itu ya dari keturunan Nabi Ismail. Saya lupa gimana ayatnya itu. Nah, yang menolak bahwa Nabi Ismail ini adalah keturunan Abraham itu tercatat di dalam kitab Roma. Ya. Pauluslah yang berusaha untuk kemudian merubah bahwa Nabi Ismail itu bukan keturunan Abraham atau anak hasil dari penjina. Ya. Tapi di Perjanjian Lama dicatat, diakui Nabi Ismail itu adalah keturunan Abraham, ya, yang kemudian akan menjadi sebuah bangsa yang besar. Begitu, diakui. Nah, sekarang adalah siapa sebenarnya yang lebih punya kredibilitas menceritakan tentang keturunan Abraham? Tentunya orang-orang Yahudi, pemilik kitab itu. Kemudian datang kitab yang baru, hasil revisi penggabungan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, ya, yang penuh dengan begitu banyak kontradiksi, sudah dibahas oleh teman-teman tadi, ya. Itu. Jadi saya kira gini. Terakhir saya mau katakan gini. Tadi ada teman Kristen mengatakan bahwa Nabi Ishak lah yang menjadi kurban gitu, ya, dikurbankan, sehingga
kemudian sama seperti Yesus bla bla dan lain sebagainya, ya. Jadi gini teman-teman ya, memang siapa yang dikorbankan itu? Apakah pernah dalam sejarah Nabi Ibrahim atau Abraham itu mengorbankan anaknya, Ismail atau Ishak? Nggak ada, tidak pernah ada dikorbankan. Yang dikorbankan itu hewan, lembu, kambing, domba. Nggak pernah Nabi Ibrahim alaihissalam mengorbankan manusia, itu nggak ada, gitu loh. Tidak pernah Nabi Ibrahim mengorbankan Ismail, tidak pernah Nabi Ibrahim mengorbankan Ishak, gitu loh. Sejak kapan Nabi Ibrahim mengorbankan manusia? Jadi nggak ada. Itu hanya cerita-cerita yang dipaksakan oleh teman-teman Kristen agar kemudian mereka mau mengatakan bahwa korban manusia itu sudah dinubuatkan sebelum kedatangan Yesus. Ya, itu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu hanya cerita omong kosong yang terlalu mudah kita patahkan bahwa itu adalah cerita fiktif yang tidak pernah ada dan tidak pernah diimani oleh para nabi-nabi terdahulu. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf, panjang kali ceritaku juga nih. Iya. Oke, mungkin dari Mas Saha ada lagi mau ditambahin? Ini si Mas Saha ini biasa ngalur ngidul aja. Ya, gini Bang. Alasan kenapa Kristen tidak bisa menerima Muhammad sebagai nabi itu tertulis di Matius 21 ayat 33 sampai 44. Itu menceritakan tentang perumpamaan penggarap kebun anggur. Nah, di situ diceritakan bahwa utusan terakhir dari pemilik kebun itu adalah anaknya sendiri, Bang. Setelah dia mengutus anaknya, nggak ada utusan lagi, Bang. Itulah sebabnya Kristen tidak bisa menerima Muhammad sebagai nabi, gitu Bang. Cep, tolong handle dulu ya, aku siap-siap mau sholat dulu. Oke. Aku Ya, aku juga sebenarnya sebentar lagi mau jalan ini. Begini Bang ya, nggak penting, kami nggak terlalu nggak boleh kalian mengakui Nabi Muhammad. Ya, karena kalau menyembah atau menuhankan manusia yang dikorbankan, kemudian kalian mengimani Nabi Muhammad, itu nggak boleh, haram. Dan kami sama sekali tidak punya keinginan umat Kristen itu menjadikan Nabi Muhammad itu sebagai bagian dari iman Kristen. Itu yang perlu digarisbawahi. Nah, maksud saya bercerita tadi begini. Kalau bercerita tentang silsilah keturunan Abraham, maka umat Kristen itu harus merubah sejarah yang sebenarnya itu pernah ada. Ya, harus merubah, harus melawan kitab terdahulu, kitab Torah, ya, yang dimana menceritakan tentang Ismail alaihissalam itu adalah keturunan Nabi Ibrahim. Kristen harus menolak itu, karena kalau dia menerima Nabi Ismail itu adalah keturunan Abraham, maka secara otomatis harus mengakui Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad itu dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam yang sampai kepada Abraham, gitu loh. Di Kejadian berapa itu diceritakan, ya, di kitab Perjanjian Lama, ya, di sana diakui bahwa Ismail akan kemudian menjadi sebuah bangsa yang besar, kan begitu. Nah, kalau kitab Kristen ini begini teman-teman ya, teman-teman Kristen, kalau Bible ini nggak usah banyak sekali hal-hal yang
kontradiksi, bahkan anomali, ya, cerita-cerita fiktif yang kemudian dimasukkan ke situ. Nah, yang fakta ditolak, yang fiktif diceritakan. Contoh, misalnya. Ya, contoh. Misalnya. Yesus lahir tanggal 25 Desember di kandang domba. Kan begitu. Nah, sampai sekarang orang Kristen. Di mana literaturnya Yesus itu lahir pada tanggal 25 Desember? Di mana tercatat? Tidak tertulis, Bang. Tidak pernah ada yang bisa karena memang tidak ada. Ya, di perjanjian baru nggak ada Ya. itu tanggal 25 Desember, Bang. Nggak ada itu, Bang. Nggak ada. Iya, jadi maksudnya gini. Di mana itu? Terus dari mana kalian kok bisa paham itu 25 Desember itu hari kelahiran Yesus di kandang domba, ya? Nah, yang paling penting begini, kalian mempermasalahkan tentang Nabi Ismail dari keturunan Abraham, ya. Bahkan kalian menuduh bahwa Ismail itu anak hasil zina dan tidak diakui, tidak layak sebagai anak keturunan Ibrahim. Berarti kalian menuduh Nabi Ibrahim itu berzina gitu, begitu? Kan ini tuduhan yang keji. Sadar nggak kalian bagaimana cerita silsilah Yesus yang kalian tuhankan? Kontradiksi, lebih hancur daripada cerita Nabi Ismail. Coba buka aja. Kenapa kalian tidak berusaha mencari, memperbaiki, membenarkan silsilah Yesus, ya, agar kemudian silsilahnya itu jelas? Ini Tuhan loh. Kalau manusia saja dia harus jelas silsilahnya, masa Tuhan ini nggak jelas? Yang satu cerita begini, yang satu cerita begini. Kenapa kalian nggak fokus itu aja? Coba itu. Nah, sekarang pertanyaan yang sama. Atau kita ikuti aja bahwa, oke, ikuti aja cara teman-teman Kristen bahwa Ismail itu bukan keturunan Abraham. Oke, nggak apa-apa. Sekarang Yesus keturunan siapa itu? Siapa itu? Keturunan siapa Yesus itu? Yesus keturunan Tuhan langsung, Bang, sama kayak Adam itu, Bang. Itu. Jadi nama dia sebenarnya Yesus bin Ilah dia. Dia langsung ke Tuhan hierarkinya, Bang, gitu. Bang Aristo, halo? Jaringan saya mungkin ya. Halo, halo. Ustadz Alwan? Iya bang, kedengaran. Lanjut. Tadi kepotong tadi. Oh gitu. Masa mau ngomong mungkin masa Udah Mbak, udah. udah nggak ada yang diomongin lagi? Enggak, tadi kan keputus tuh, hilang suaranya tadi lagi. Tadi siapa itu? Ya. Pak Pendeta, mohon maaf bentar ya, ini Juliusnya lagi sholat, jadi nggak bisa naikin kalau di sini aku nggak tahu, ini belum di-upgrade TikToknya Julius, aku nggak bisa naikin orang. Sebenarnya begini ya, saya mungkin nambahin dikit ya. Beberapa denominasi kekristenan ini kan cukup banyak ya, banyak sekali bahkan, dan semua datang dengan interpretasi masing-masing. Memang agak sulit kita dalam berdialog dengan saudara-saudara kekristenan karena bahkan sampai kepada ketuhanan pun itu sudah berselisih pandang, mereka sudah berselisih paham.
Nah, termasuk diantaranya Masaha. Masaha kan tidak begitu mengesampingkan soal Bible yang kontradiktif. Benar ya Masaha ya? Ya kalau pembahasannya soal yang kecil-kecil gitu saya nggak ini bang, nggak. Buat saya tuh nggak. Ya itu kayak mengenai istilah Lord, Tuhan, Tuan, God itu ya. Enggak, gini loh. Kan Anda kan juga tidak mengimani ketuhanan Yesus kan? Buat saya Yesus itu Adam kedua bang, ciptaan baru. Jadi dia Nah, bukan kalau itu Tuhan pencipta langit dan bumi, bukan bang. Itu bapaknya gitu. Itu bang. Tapi ini, bang, jadi ada dua Tuhan gitu. Tuhan kecil dan Tuhan besar. betul lah. Kira-kira begitu bang. Ya. Jadi kalau menurut pemahaman saya bang itu, jadi itu ada 3 level kekudusan bang. Oke, ada Tuhan, ada Yesus, ada manusia biasa. Nah, yang di tengah-tengah ini sebenarnya Yesus. ada orang Yesus kan, tapi sebenarnya dia nggak sendiri bang. Sebenarnya dulu ada orang lain yang berada di tengah-tengah ini juga, yaitu Adam bang. Sebelum makan buah kuldi gitu loh. Setelah dia makan buah kuldi, dia turun ke jadi manusia biasa. Nah, intinya iya. Yesus itu bukan nggak setara dengan Bapa gitu. Iya betul, karena Jelas, anak ya. Karena dia anak, Bapak itu Iya, jauh lebih kuasa, lebih powerful. Iya. Ya, Tapi betul, ya. dia juga nabi, tapi nabinya itu agak beda, dia setara Adam gitulah ya. Saya peringkas Ya, biar. betul ya. Terus dia mati di kayu salib. Iya. Yang suruh dia mati di kayu salib siapa? Bapak. Ya, Tuhan bang, bapaknya dong bang. Itu kehendak ilahi bang. Iya, Penyaliban Yesus itu kehendak bapaknya mati, tapi bapaknya suruh, tapi Yesus nggak mau. Yesusnya mau dong bang. Yesusnya mau. Kalau Kenapa sampai jadi ketakutan gitu? ya Terus sambil ketakutan berdoa, lepaskanlah cawan ini, sambil minta sama Tuhan itu loh, lepaskanlah Ini, Bang. cawan ini. ya ketakutan gak ketakutan kan ujungnya juga disalib juga bang. Ya, kita beda satu-satu dulu nih. Kita beda satu-satu dulu. Oke. Jadi Yesusnya itu mau apa nggak mau? Mau bang. Kalau menurut aku mau dia bang. Terus kalau mau, kenapa dia ketakutan dari tentara Romawi? Dia lari, minta temannya jaga-jaga dia. Ada yang ketiduran, dia marah. Ya kan mau menghadapi kematian bang. Ya berarti nggak mau. Nggak mau, Apa? tapi terpaksa gitu. Bisa nggak saya bilang gitu? Ya kalau menurut saya sih dia pasrah aja gitu loh bang. Gini Dia loh, tetap bang, punya rasa takut gitu loh. kira-kira Cuma nih dia ada nggak akan. ada ayam. Kira-kira kalau ada ayam, kita sederhanakan ya. Ada ayam, kalau dia pasrah itu dia lari, ayamnya lari, apa ayamnya santai aja gitu. Kalau ada ayam itu pasrah mau dipotong Diam misalnya. aja bang, Dia diam aja kan, diam aja. Nah, kalau ayamnya lari misalnya, Kalau yang lari ya nggak Yesus pasrah kan dong. nggak lari bang. Yesus nggak lari kan bang. Wah, Dia masih dekat-dekat Yerusalem aja di situ. iya, tapi dia kan Dia nggak sembunyi kan. kabur. Dia ada nggak pernah baca ya bahwa dia lari. Nggak pernah baca narasi itu. Ya Lari bersembunyi, nggak pernah baca narasi itu di Bible. ya kan dia berdoa bang, dia berdoa kan. Dia Mau menghadapi penyaliban dia berdoa, ya. Dia pergi. Yang namanya berdoa kan nggak di tempat ramai bang. Gini ya. Coba saya perjelas ya. Dia lari, dia sembunyi, dia minta teman-temannya jual barang-barangnya, beli pedang untuk melawan. Terus dia berdoa sejadi-jadinya, ketakutan sampai keluar keringat besar-besar itu kayak darah. Lalu minta bantuan malaikat untuk bantu dia, kuatkan dia. Kurang apa lagi tuh? Sampai berdoa ya sekiranya cobaan ini, cawan ini bisa dilepaskan daripada dia. Itu menurut Bang Masaha, dia itu ndak rela apa tidak? Ya dia menurut saya tuh rela, tapi dia takut kan bang. Tetap kita Ya, aja menghadapi chat porno aja ke luar negeri bang, kabur. Ini menghadapi kematian loh.
Iya, kan yang kita mau tanya sini, dia rela mati apa tidak? Ya rela bang, kalau menurut saya bang. Cuman dia Kalau ketakutan rela, gitu loh. Ketakutan, dia takut juga. Yesus takut gimana juga. gini Abang Masaha, rela tidak jadi pendamping saya misalnya gini, atau gini, Mas Masaha rela ndak duduk di pelaminan sama Mbak Cebi, terus Mbak Cebinya kabur, Nona Cebi ini berarti rela nggak itu? Ya enggak bang, enggak berarti enggak. Takut makanya. Ya, sama saja. Jadi rela itu apapun poinnya, mau takut mata akan mati atau apa, itu kan Ini bang. Yesus itu takut karena dia akan coba? Dia akan dibunuh kan? Iya. Berarti dia takut dengan kematian itu kan? Ya kan saya udah bilang bang, takut tidak takut dia ujungnya disalib. Selaras tidak takut itu dengan rela gitu. Selaras tidak? Tidak selaras bang. Saya rela tapi saya takut. Gimana tuh? Ya. Saya rela tapi saya lari. Kan beda Kan itu kan signal ketidakrelaan. Ketika orang analoginya begini aja deh bang. Oke, gimana? Bang. Itu kan takut nggak takut ujungnya disalib. Mungkin analoginya begini bang. Janda, kalau kita ketemu janda yang dulunya dikawin paksa sama orang tuanya, apakah karena dikawin paksa itu dia tidak menjadi janda, tetap perawan? Ya enggak dong bang, tetap dia janda gitu loh. Itu kan sama aja ya, takut tidak takut ujungnya disalib juga kan begitu bang. Iya, dia akhirnya disalib karena dia sudah nggak punya daya. Kalau secara pribadi dia lari kan, usaha kan. Gini loh, kira-kira misalnya kalau ada orang diajak nikah paksa, orangnya lari terus ditangkap balik, dipaksa duduk ke pelaminan, dia tuh terpaksa atau rela? Coba. Menikahnya terpaksa atau rela? Ada nih, ya, Bang Masaha nih naksir banget sama Mbak Cebi. Mbak Cebinya lari tuh pergi ke Singapura kan, tapi ditangkap, disuruh kejar, tangkap itu Mbak Cebi ya, terlalu wajib jadi pendampingnya Bang Masaha. Terus akhirnya duduk tuh, kawin juga sih akhirnya. Itu terpaksa apa rela? Ya itu harus ditanyakan ke Mbak Cebinya dong, itu harusnya sebenarnya. Ini kan kita pakai logika, masa harus tanya sama si Cebi sih, gimana sih? Karena iya, karena gini, karena kalau kita pakai logika itu kan nalar ya, cara kita berpikir, kita bisa menilai gitu. Ekspresi gini, orang berekspresi itu kita bisa tahu. Kira-kira kalau Bang Masaha senyum, itu ekspresi apa itu? Bahagia apa sedih? Bahagia. Itu baru ekspresi wajah, loh. Belum tindakan gitu. Kira-kira kalau saya Bang Masaha tiba-tiba datang, saya langsung lari, itu ekspresi kangen, senang kumpul dengan Bang Masaha, atau saya takut dengan Bang Masaha? Ya takut dong, nggak usah dipikir ya, nggak usah dipikir, barang gitu nggak usah dipikir. Jadi ketika Yesus mengalami cobaan cawan dan dia lari, dia bersembunyi, bahkan lari bang, dia berdoa bang, dia nyari tempat sunyi gitu loh untuk berdoa. Satu fase yang tadi saya tanya, pernah baca narasi Yesus lari tidak? Nggak pernah bang, saya nggak pernah bang. Ayo kita coba buka lah. Ini jangan sepenggal-sepenggal ya kalau baca. Yesus sembunyi, Yesus lari, itu kalau yang baca Bible itu pasti tahu. Bang, Yesus itu loh bang, dia tuh pengikutnya banyak bang. Dia saat itu mungkin kayak Habib Rizik bang sekarang bang. Dia ketua partai terbesar. Masalah dia ketakutan loh. Iya, enggak, artinya kalau dia mau kan dia bisa minta semua pengikutnya memagari dia bang. Tapi kan dia enggak bang. Dia itu ketua partai terbesar di Yudea loh saat itu loh bang. Dia sama kayak Habib Rizik gitu loh. Bisa mengumpulkan massa banyak banget gitu loh. Dia bisa bang kalau mau. Tapi dia enggak kan? Enggak. Karena dia
dia skala jumlah. Kalau kita bilang dia kayak Habib Rizik, enggak juga. Suaranya enggak seperti Habib Rizik. Jadi gini. Iya. Posisi. Bang, itu lihat deh, Bang. Sorry, Bang. Itu lihat deh, kenapa ditangkap malam-malam, Bang? Itu kan ada kalimat supaya tidak Kalau diketahui Yohanes ditangkap orang-orang. Tuh. Kalau Yohanes Oke, lanjut. ditangkapnya pagi, kalau Yohanes ditangkapnya pagi, itu ada kontradiksi lagi tuh. Yohanes mengatakan ditangkapnya pagi. Jadi kalau kita bicara secara Saudaraku, baca baik-baik di Lukas 22 supaya jangan salah paham tentang alur cerita. Oke, aku baca nih. Baca nih, dengerin. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan dirinya kepada memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah tuh. Iya, iya itu normal, itu manusiawi, ketaatan yang dia tunjukkan. Itu manusiawi. Sisi manusianya di situ yang ditunjukkan. Bahwa sebagai manusia yang lemah, dia harus merasa takut. Itu loh sisi manusianya, dia tunjukkan. Gini. Lemah, itu bentuk ketaatan dia kepada Allah itu sendiri. Itu loh. Dia nggak takut sama Allah, dia takut sama Bahwa ada yang dia takut sama dia gini. Saya agak heran ya sama saudara-saudara saya Kristen ini. Kalau diajak baca Bible gitu, coba didengarin di Taman Getsemani, di Taman Getsemani, Yesus itu merasa sedih, ya. Dia sedih. Ada kata-kata bahkan gentar dia. Itu gentar itu apa ya? Kan harusnya tak gentar. Maju tak gentar itu berarti tidak ada rasa apa tuh? Gentar ya? Kayak ya gugup. Mungkin kayak gemetar takut sakit sampai takutnya gemetar mungkin ya gentar itu ya. Nah, terus dia sangat sedih. Ya. Sampai-sampai kata-katanya, iya seperti itu. Sampai-sampai kata-kata dia gini, seperti mau mati rasanya itu. Tinggal lihat ini. Makanya dia berupaya, dia berikhtiar. Dia minta teman-temannya itu, ayolah kalian jaga aku ini, jaga dekat aku ini. Terus berdoa dia. Ya di situ doa yang dia ungkapkan itu, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Dia ingin cobaan itu lepas. Iya kan? Kemudian yang terjadi, murid-muridnya itu ketiduran. Karena ketiduran, Yesus kan kalut ya. Oh, kamu kok tidur? Saya ini sudah ketakutan, kalian malah tidur. Karena yang dia harapkan itu murid-muridnya melindungi dirinya. Akhirnya kan ditangkaplah dia kan, karena ya lanjutan ceritanya dan seterusnya. Yang poin mau saya sampaikan begini. Kan Masaha ini dia tidak seperti Kristen yang pada umumnya. Dan sebagaimana kita tahu, begitu banyak Kristen datang dengan ide-ide tentang Yesus itu. Ini salah satu yang agak berbeda. Dia tidak menganggap Yesus itu sederajat dengan Bapa, tapi dia beranggapan bahwa Bapa ini mengorbankan anaknya. Atau Yesus ini yang bukan manusia, tetapi dia posisinya seperti Adam. Begitu ya Masaha ya? Iya, jadi gini Bang. Jadi keistimewaan Yesus itu adalah keabadian Bang. Sama seperti Adam sebelum makan buah kudi Bang. Jadi kira-kira begini Bang. Seandainya Yesus tidak disalib, dia masih hidup Bang sampai hari ini Bang. Dia masih hidup. Jadi tuh kira-kira dia tuh kayak Highlander Bang. Tahu film Highlander kan Bang? Duncan MacLeod gitu. Nah seperti itu kira-kira Bang. Nanti kita bahas Yesus itu kayak gimana. Tapi saya mau balikan lagi karena kita belum di titik temu nih. Jadi dia rela apa kagak? Ya kan dia bilang kalau boleh cawan ini berlalu daripada aku kan, tapi biarlah sekalipun itu baru itu karena kehendakmu gitu loh. Jadi kalau tidak berlalu ya berarti itu kehendaknya siapa? Gitu, apapun gitu loh. Jadi itu kehendaknya siapa? Ya kehendak Bapa Bang, kehendak Bapa dong. Berarti dia terpaksa ya kan? Ya kan dia anaknya, dia patuh sama bapaknya loh Bang. Mungkin aja dalam hatinya dia berat.
Tapi karena dia seorang anak, dia harus patuh sama bapaknya, Bang, gitu, Bang. Oke, kita clear di situ, kita clear. Jadi kita bisa simpulkan sebenarnya nggak ada masalah. Ya kita simpulkan, Yesus itu sebenarnya nggak mau mati di kayu salib. Cuman akhirnya bapaknya suruh dia dan akhirnya dia harus ngikut, mau gimana lagi. Itu kan perintah daripada Tuhan dia kan, betul ndak? Kesimpulannya begitu harusnya. Benar kan? Iya. Oke, clear. Nah, artinya Bang Masaha juga sudah tidak sama lagi dengan kekristenan yang lain tentang penebusan dosa. Halo. Sorry. Tidak samanya di mana, Bang? Oh, Bang Masaha masih percaya tentang konsep penebusan dosa? Percaya, Bang. Karena Kok ini gimana? Percaya, Bang. Percaya. Jadi Yesus itu mati untuk menebus dosa. Betul, Bang. Idenya tetapi untuk menghapus dosa waris. Apa itu dosa waris, Bang? Takdir kematian itu dosa waris yang masuk dosa waris, Bang. Upah dosa adalah maut, kata itu. Paulus. Oke. Gini. Jadi ketika Yesus itu mati, dia terpaksa tadi, berarti yang punya konsep mengorbankan anak itu Bapak. Iya, Bang. Oke. Kalau konsep mengorbankan anak ini adalah dari Bapak, ya. Kenapa praktek ini dia nggak gunakan jauh-jauh hari sebelumnya? Kenapa harus di masanya Yesus? Sebenarnya jauh-jauh hari udah pernah, Bang. Udah pernah, Bang. Gagal. Oh, ada Yesus yang lain yang dikorbankan. Iya, cuman mereka melawan, nggak mau dikorbankan. Ini, Bang. Jauh-jauh hari udah pernah, Bang. Pada waktu Tuhan memerintahkan Ibrahim menyembelih anaknya. Nah, tapi kenapa anaknya dibatalkan, Bang? Karena Nggak cocok. Nggak bagus, kualitasnya jelek. Iya, karena anaknya juga keturunan Adam. Artinya dia juga mewarisi dosa itu. Iya. Logikanya di sini, Bang. Buat apa membunuh orang yang nanti juga akan mati, Bang? Artinya tidak ada satupun keturunan Yesus Adam. pasti mati juga kok kalau nggak dibunuh. Nggak bisa, Bang. Nggak bisa. Dia ada. Siapa bilang? Iya, tapi dia pasti mati kok, tenang aja. Kalau nggak dia apa-apain. Kan aku bilang dia Highlander, Bang. Oke. Enggak, aku iklan dulu bentar, Bang. Karena ini kalau Pak Masaha udah mulai ngomong, ya mohon maaf tadi saya sholat. Kalau Masaha udah mulai ngomong, bentar lagi kita akan pusing. Jadi bagi teman-teman. Gantian. Iya, aku mau bilang dulu. Tanya tentang Muslim. Jadi jangan antar terus gantian tanya tentang Islam. Diam dulu, Stinger. Kamu nih si penghujat pun masih banyak ngomong. Jadi gini, bagi teman-teman ya, sebelum Masaha, saya mau iklan dulu. Jangan lupa ada Panadol di keranjang kuning ya. Ada Panadol di keranjang kuning. Tolong kalian telan dulu, karena bentar lagi saya jamin kalian akan puyeng ya dengan penjelasan Masaha. Terus saya juga mau iklan bagi teman-teman yang suka nonton dari YouTube. Ya, suka nonton diskusi dari YouTube, mohon dukungannya untuk channel kita Dr. Akal HMC ya. Ini Dr. Akal HMC, karena live ini juga kita hadirkan ya, kita siarkan live tersebut dari YouTube juga. Dan di YouTube ini kan kalian bisa nonton diskusi-diskusi kita yang kemarin, sebelumnya, atau teman-teman baru datang setelah kita diskusi 1 jam 2 jam pengen nonton yang awal-awal. Ya, yang pengen nonton tentang Isa Ismail yuk. Tuh ada Aduh, diam dulu kamu. Ya, bagi teman-teman yang mau nonton kita punya diskusi sebelumnya, dapat ditonton di Dr. Akal HMC ya. Karena kalau kalian nggak dukung, nanti kami nggak bisa beli obat Panadol. Ya, ngurusin Masaha ini harus banyak telan Panadol soalnya. Oke, itu aja iklan saya. Makasih buat teman-teman. Ya, silakan lanjut Ustaz Awan. Iya, pendek aja sebenarnya. Saya mau tanya. Jadi sebelumnya itu sudah ada konsep mengorbankan manusia. Iya, itu, Bang. Kan yang anak daripada Ibrahim itu atau Abraham itu. Nah, betul, Bang. Terus nggak jadi, ditunda. Iya. Sampai akhirnya datang Yesus. Betul, ya. Rentangnya berapa ribu tahun tuh? Aku nggak tahu, Bang. Kalau dari Daud aja 1000 tahun, Bang. Daud. Aku nggak tahu. Itu belum Musa udah berapa? Terus belum lagi sampai Ibrahim, jauh sekali kan. Belum lagi kalau kita mundur tuh ke zaman Nabi Nuh ya, lebih jauh lagi ya. Nah, pertanyaan saya lagi. Konsep misalnya ketika
disuruh mengorbankan anak manusia itu kan untuk menebus dosa waris. Dan ini selalu saya tanyakan ke teman-teman Kristen. Kenapa harus terjadinya tepat di zaman Yesus, sementara yang sebelumnya itu Tuhan justru menunjukkan kemurkaan dan kemarahan yang sangat tinggi, tetapi di sisi lain juga mengajarkan tentang pengampunan. Ya, itu ya kita nggak bisa jawab soal itu, Bang. Kenapa harus terjadi tahun 30 Masehi itu penyaliban itu, Bang. Itu, Bang. Jadi nggak ada jawaban lagi nggak ada jawaban. Itu yang punya jawabannya Tuhan, Bang. Itu Kenapa nggak ada jawaban? Karena nanti akan berimplikasi pada Tuhan yang merubah sifat dan sikapnya. Tuhan yang Maksudnya tidak gimana? konsisten. Begini. Maksudnya gimana? Iya, begini. Kalau kita bicara tentang ketidakmahakuasaan Tuhan, sehingga dia harus bersikap tidak adil mengorbankan anaknya. Tadi kita bicara tentang anaknya, karena ini saya bicara dengan Masaha, konteksnya dengan Masaha ya, bukan dengan teman Kristen yang lain, karena dia meyakini Yesus ini bukan Tuhan, dia di bawah daripada Bapa, subordinate. Nah, saya tanya ke Masahanya aja dulu. Kalau di zaman dulu, di zaman Bani Israel, zaman mereka terusir, coba lihat bagaimana sikap daripada Bapak, daripada sebenarnya kalau pakai, tunggu dulu saya tanya dulu, kamu percaya Yesus itu Bapak? Bukan, enggak kan? Bukan, Bang, bukan. Bukan ya, berarti sebelum Abraham aku ada itu tidak merujuk kepada Yesus yang Bapa, bukan kan? Aku rasa bukan, Bang, bukan. Oke, ini ya menarik. Jadi ketika Bapa ini, sekarang kita ke figur Bapa ini ya, Bapak yang dulu di zaman Perjanjian Lama yang sangat amat emosional, barbar. Kita lihat bagaimana dia menyuruh membunuh anak-anak bangsa Amalek, bayi-bayi disuruh bunuh, ya kan? Betul tidak? Nah, kemudian dia menyuruh orang-orang mengepung Yerikho, membunuh semua yang hidup di sana. Kemudian bahkan ada bagian perintah yang saya nggak bisa mengerti, bagaimana dia suruh membunuh anak dia lagi anak-anak dilemparkan ke batu. Ya. Oke. Ini kita dapat periode di Perjanjian Lama. Sekarang saya sebelum ini gambarkan dulu Bapak yang seperti itu, menurut kamu Bapak yang gimana tuh? Abang juga harus ingat, Bang. Cerita pada waktu Daud mau mendirikan rumah buat Tuhan, Bang. Apa jawaban Tuhan? Bukan kamu yang akan mendirikan karena tanganmu sudah berdarah. Yang mendirikan adalah Salomo, Bang, yang belum pernah membunuh orang, Bang. Bang, di mute dulu, Bang. Iya, betul. Jadi di satu sisi, Abang betul. Mungkin ada perintah-perintah Tuhan yang ngeri-ngeri sedap. Di sisi yang lain, kenapa Tuhan kok maunya Salomo yang mendirikan rumah bagi dia gitu loh? Kenapa maunya Salomo yang belum pernah membunuh gitu, yang mau mendirikan rumah bagi dia, Bang? Kenapa bukan Daud gitu? Kan di sini kan ya nggak bisa dibilang juga. Ya, jadi menurut si Masaha ini bahwa Abraham ya itu pernah melakukan satu ritual penebusan dosa, cuman karena anaknya tidak pantas, batal, digantikan sama Yesus. Menurut si Masaha, ya Tuhan itu meniru Abraham. Jadi bukan manusia yang meniru Tuhan, ya bukan manusia yang tiru Tuhan, tapi Tuhan yang tiru manusia. Betul nggak, Masaha? Ya, ini interpretasi pribadi aku ya, ya. Jadi ya, kalau ditanya kekristenan lahir dari siapa? Ya dari Ibrahim, Bang. Karena Ibrahim mau mengorbankan anaknya, maka Tuhan juga mau mengorbankan anaknya, Bang. Ya, Tuhannya terinspirasi melihat apa yang dilakukan oleh Abraham. Tuhan jadi terinspirasi ya. Ya bisa dibilang gitu, Bang ya. Oh, lucu. Silakan Ustaz, lanjut. Iya. Kalau kita baca misalnya konsep mengampuni ya, berbelas kasih, itu ada dalam Yeskiel, kita bisa baca di Hosea juga ada kalau nggak salah. Jadi konsep pengampunan, Tuhan mengampuni itu sudah ada zaman dulu. Tapi di sisi lain dia murkanya itu bukan main.
Nah, tadi saya tanya, gimana? Dari tadi saya tanya, Tuhan yang tadi, yang pemarah, yang emosional, sedikit-sedikit menghukum, membunuh dan seterusnya, itu kemudian digambarkan berubah ketika dia mengorbankan anaknya. Nah, tahu ndak implikasi masalahnya di mana? Satu, yang pertama, Tuhan tidak mampu berurusan dengan makhluknya, sehingga mau tidak mau, dia harus mengorbankan salah satu anaknya. Tuhan tidak bisa memaafkan hamba-hambanya, sehingga dia harus mengorbankan anaknya yang baik pula. Bisa dimengerti perubahan watak Tuhan, karakter Tuhan. Aku nggak ngerti bang. Dulu dia bisa memaafkan, dulu dia bisa murka, sekalian murka aja. Kemudian ketika dia masuk di perjanjian baru, ya, ketika dia minta menjadikan anaknya itu menjadi tebusan dosa, ya, maka kemudian yang terjadi adalah dosa itu diampuni. Iya kan? Jadi dia butuh dulu penebusan untuk mengampuni dosa. Hak daripada Tuhan yang maha kuasa, yang superior tadi, tiba-tiba berubah punya syarat. Ngerti nggak? Iya, jadi penyaliban Yesus itu kalau hubungannya hanya mengenai dosa waris itu bang, kalau buat saya bang ya, hanya untuk satu dosa itu aja bang. Nah, karena gini bang, kita semua ini tidak memenuhi syarat bang untuk disalib bang, karena kita ini semua keturunan Adam, termasuk Muhammad gitu loh. Karena tadi saya bilang logikanya buat apa membunuh orang yang nanti akan mati gitu loh. Kita semua kan mati sendiri nanti didiemin juga bang. Maka yang harus disalib itu adalah ciptaan baru, Adam kedua. Adalah Adam sebelum makan buah kuldi itu bang. Logikanya begitu bang. Nuh itu punya dosa waris tidak? Punya bang. Karena begini Pak, ya. Abraham punya dosa waris tidak? Punya. Kita semua punya bang. Punya. Di masa mereka sudah ada tebusan tidak? Belum ada. Berarti mereka tidak selamat. Benar tidak? Benar tidak, Pak? Suaranya hilang bang tadi bang. Tuh. Berarti ketika Ibrahim dan Nuh mati, mereka tidak selamat. Gini bang, Masuk neraka itu, masuk neraka. Gini bang, Masuk neraka mereka. Iya. Tat, mending beli somai aja Tat, daripada muter-muter kayak ini bang. Harusnya memang dia. Semua manusia yang sejak dahulu Sebentar, sekarang dan Bang, itu suaranya nggak kedengaran Bang. Tap-tap layar kecil terus. jadi begini Pak. Enggak, aduh, dia bising. Sebentar. Sebentar, Pak. Sebentar. Saya ke Mas Ahad dulu sedikit gitu. Ini karena dia sendiri Kristennya agak beda. Iya, gimana Bang? Di mute dulu. Ketika Abraham tidak dapat pengampunan dosa, berarti dia masuk neraka apa tidak? Oh, itu belum, bukan soal neraka. Bentar, Bapak, begini, kami bicara dengan orang Kristen ini harus satu-satu, karena setiap orang Kristen datang dengan konsepnya sendiri-sendiri. Jadi ya, maklumi itu. Sebentar, giliran Bapak nanti. Mas Ahad dulu lah. Iya. Oke lah. Gimana Bang? Yang pertanyaan saya. Dia nabi-nabi itu, semua nabi-nabi itu, Yesaya, Yeremia dan semuanya itu.
Mereka masuk neraka berarti karena nggak ada Yesus pada masa itu. Ya, aku cuma bisa bilang ya mereka mati bang. Faktanya mereka mati gitu loh. Bentar. Masuk neraka atau tidak kita nggak tahu bang. Dosa waris itu kalau masih punya dosa waris dapat apa? Dosa waris itu kematian bang. Dosa waris. Kematian Jadi dalam kayak- hal apa? Kematian jasmani. Jadi kematian bang, kan kalau abang itu menganggap kematian itu sesuatu yang alamiah kan. Tapi Memangnya kalau kita baca, setelah Yesus ini orang tidak pada mati? nah itu pertanyaan 1 triliunnya bang. Itu saya nggak bisa jawab itu bang. Nggak bisa jawab. Ya, enggak. Gini, akhirnya itu semua kan jadi bingung sendiri kan. Sebenarnya bukan nggak bisa jawab, bingung menjawabnya. Saya yang nggak bisa jawab maksudnya. Saya belum punya Memang nggak ada jawabannya, memang nggak bisa menjawab kan konsekuensi logis dari pertanyaan yang Iya, betul, pertanyaan yang, nah konsep dia menebus anak itu menjadi useless, menjadi tidak ada gunanya. Kalau dia hanya sebentar, tahan Pak. Kalau dia menebus dosa, ya kan, harusnya nggak ada yang mati lagi dong. Karena upah dosa adalah maut. Nyatanya orang masih mati. Berarti bisa jadi bisa jadi ini bukan Yesus yang asli yang disalib. Bisa jadi ini bukan Yesus yang benar-benar Yesus. Boleh jadi mungkin dia Yudas. Boleh jadi Justus mungkin. Boleh jadi ya, jangan marah ya. Benar nggak Pak? Iya bang. Benar tidak? Ya artinya saya coba menyelami narasi Bapak gini. Ada ndak kemungkinan Yesus itu diselamatkan? Berarti apa? Jadi gini. Nggak bisa bang. Masaha mengakui usahawan setelah Yesus disalib nggak ada perubahan bagi dunia. Dia pun bingung gitu. Setelah Yesus disalib kok nggak ada yang berubah gitu, biasa aja. Itu udah diakui Masaha sih. Oke. Jadi saya simpulkan kalau gitu. Jadi memang ini semua hanya kila waqala ya, hanya Maksudnya omong-omong kematian saja. kekal loh. Tetapi nah ini menarik. Kematian kekal, apa namanya di waktu itu? Kematian kekal. Kematian kekal apa kematian jasmani? Ayo. Kematian kekal. Jadi orang yang mengalami kematian kekal itu Yesus melepaskan itu dari kematian kekal, gitu loh. Jadi Bukan jelas banget. Berarti Abraham itu masuk neraka. Oh enggak, begini loh beritahu ya. Ya dia belum ada Yesus pada saat itu, belum ditebus kan? Dia percaya firman. Yesus itu firman loh, Alman. Kalau orang percaya firman, Nabi Balaam juga ditaruh firman di dalam mulutnya, berarti ngapain butuh penebusan? Loh, kamu tahu ya, siapa firman itu? Gitu loh. Jadi bukan ngapain butuh penebusan kalau ternyata firman sudah cukup buat orang masuk surga. Loh, firman kok jangan banyak lonya, Pak. Tentu ya, biar satu ya, lawan ya. Biar lebih jelas. Jadi enak ngomongnya enak ya. Gini, jadi contoh pertanyaannya aku balik misalnya kamu katanya, aku balik dengan baik, dengan cara pandangmu. Bagaimana sekarang orang lebih percaya pada batu yang mampu dosa daripada firman yang menjadi manusia? Bahas apa? Anda ini bahas malah lari ke batu. Loh, bukan. Coba. Ini harus imbang. Makanya aku sudut pandangmu. Kamu kalau nggak bisa jawab, diam aja dulu biar Masaha yang jawab. Mana Masaha ini lari dia? Kalau aku jawab kan kekal. Berarti makanya coba ditanya. Kalau dia kematian kekal, ya berarti Abraham itu selamat tidak dari kematian kekal? Selamat. Dia nggak ada penebusnya? Mana penebusnya? Dia mentaati firman loh. Mentaati firman. Nah, bagi orang yang mentaati firman itu bisa masuk surga kan? Iya. Kenapa repot-repot turunkan anak manusia, korbankan anak manusia yang tak berdosa? Karena banyak yang mentaati firman, banyak berdosa, pelacur. Dulu ada orang berdosa tidak dulu? Dulu ada orang berdosa tidak? Dulu ada orang berdosa tidak? Loh, banyak, makanya turunlah datanglah anak manusia itu. Sekarang banyak orang berdosa tidak setelah Yesus turun? Loh, banyak, tapi mereka yang percaya berarti Yesus mau dikorbankan lagi? Oh bukan, karena begini. Berarti yang dulu tidak percaya tidak diselamatkan dong. Oke, aku jawab ya.
jangan dipotong. Aku jawab. Jadi Yesus mengatakan sekali untuk selamanya. Jadi inilah tubuhku, inilah darahku yang korban bagimu. Jadi dia mengatakan kamu akan mati dalam dosamu kalau kamu tidak percaya kepada dia. Jadi kamu mengalami itu kan mengalami bahwa kamu juga mati dalam dosamu. Ketika kita berbicara dalam konteks dulu, orang-orang bisa diampunkan hanya dengan taat dan patuh kepada firman, ikut ajaran para nabi. Kenapa harus ada Yesus mati di situ? Kalau orang juga bisa selamat hanya dengan mentaati firman Tuhan. Begini, kita beda lagi. Begitu orang jatuh dalam dosa berlebihan, ya itu hanya Tuhan sendiri yang akan bisa menghapuskan. Maka kalau kurang berlebihan apa di masa Salomo, di masa Daud, banyak sekali masa Lut, banyak sekali itu. Sodom dan Gomora itu kan kurang berlebihan apa itu? Bertahu ya? Lebih parah bahkan daripada sekarang. Oke, aku tahu ya, bertahu ya. Jadi zaman itu mereka kalau nggak mentaati Taurat, mereka selesai mereka. Tahu ya? Kemudian tak betul dan biar selesai dulu. Dia mengatakan bahwa Yesus mengatakan bahwa aku memberikan darahku, darah perjanjian berkekal dan penghapusan dosa. Sekali dia mengatakan jika kamu percaya kamu mati dalam dosamu. Jadi kalau itu pilihanmu Alwan. Jadi bukan itu pertanyaan saya, kamu enggak ngerti. Pertanyaan saya, ngapain repot-repot Tuhan mengutus? Nah ini kamu pasti kamu Trinitas ya? Aku enggak kenal gitu tuh. Aku percaya tuh. Soalnya saya kalau yang tadi itu dia enggak percaya dia Yesus Tuhan yang Masaha tadi. Kamu percaya? Tuhan. Kamu enggak ngerti artinya Tuhan itu apa Tuhan? Iya, kurios itu nanti mutar-mutar lagi di situ. Ilmumu mutar-mutar aja. Ya coba kamu. Lagi ini aku jawab. Aku tanya apa aku jawab. Gantian aku bertanya kamu jawab gantian dong. Enggak ada. Kalau kamu mau jawab saya mau lihat jawaban kamu dari tadi itu. Oke. Gantian bertanya aku ya. Aku juga mau bertanya. Jadi kan cuma paruh. Biar kau bela. Oke, saya tutup dulu lah, konklusi dulu. Sebelum kau bertanya, saya konklusi dulu. Jadi saya kasih konklusi, kesimpulan. Kesimpulan saya tadi dengan Masaha, kenapa saya tanyakan tadi? Karena pertama, Masaha ini unik ya. Dia yakin Yesus itu Adam kedua, dia itu dikorbankan Tuhan untuk sebagai penebus dosa manusia. Agak sedikit aneh karena bagi dia Yesus itu bukan Bapa atau Yesus kan firman Bapa. Sebentar, saya simpulkan nih. Yesus itu bukan Bapa atau setara dengan Bapa. Bagi Masaha, Yesus itu di bawahnya Bapa, dia merupakan anak manusia biasa sama seperti Adam. Cuman dia itu seperti apa tadi tuh film yang dia ungkapkan. Yang jadi masalah adalah pertanyaan yang tadi yang katanya one million question itu atau 1 billion question itu adalah ngapain karena dia hanya mengakui yang Yesus tebus itu hanya dosa waris, ngapain dengan yang setelah ditebus itu? Apakah kok masih bisa mati padahal upah dosa itu adalah maut? Iya kan? Oke, Abang. Udah, aku jawab ya. Halo, Alwan. Halo, Alwan. Halo, Alwan. Kok ada suaranya, Alwan? Termute, Ustaz Alwan termute. Nggak ada yang manggil Ustaz Alwan tuh. Oh, ya oke, tunggu dulu, tidak apa, santai aja. Ya, Stinger, jadi orang Kristen sampai sekarang masih bingung gitu. Nggak ada perubahan setelah Yesus disalib. Dan kalau untuk menebus dosa, apa bedanya gitu? Ya, dengan orang zaman dulu. Artinya orang zaman dulu kan ditebus. Tapi nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa sih, itu udah selesai kok. Oke, aku jawab ya. Jadi nggak bingung itu gampang kok. Yang di sini Ibu mengatakan bahwa barang siapa percaya kepadaku. Ya, dulu orang-orang sebelum Yesus nggak ada yang percaya sama dia nggak selamat. Tapi kalau lu bilang selamat, artinya mereka tanpa Yesus pun selamat. Artinya untuk apa Yesus dikorbankan? Dia percaya firman. Kepada itu bisa selamat atau enggak? Ya udah, kita percaya firman aja. Ngapain percaya Yesus? Percaya firman dia selamat, selesai kok. Yesus itu firman loh. Yesus sang firman dia. Yang menjadi ngapain repot-repotkan, kasihan anak Maria hilang. Loh, ngapain? Kasihan. Itu tanah Tuhan ya. Tanah Tuhan kok kasihan. Kasihan manusia yang selamat itu. Jadi, belum selesai tadi. Belum selesai. Aduh, minta maaf tadi. Oke, Abang.
Oke, jadi sini ya, MT ya. iya ya. Arman dulu. Jadi kalau misal di zaman dahulu orang-orang seperti para nabi yang juga diampunkan mereka dosanya mereka diampuni, apa poin harus ada orang yang ditebuskan? Lagian juga orang yang tidak bersalah. Sudah. Nah, sebentar. Kalau kita menarasikan misalnya oh Yesus itu datang untuk menebus kekekalan. Ya sama aja, nggak ada poin yang berbeda di situ. Tetap saja dia harusnya orang-orang yang sebelumnya tetap tidak selamat, baik itu karena dosa waris ataupun dosa perbuatan kan? Ya sudah. Nah sekarang tadi saya tanggapi yang barusan Anda sebutkan bahwa Yesus itu adalah Firman, iya kan? Sehingga kita harus percaya kepada Firman, begitu ya maksudnya ya? Firman tuh gini loh. Aku jelasin dulu ya, jelasin di aku ya. Aku jelasin ya, supaya nyambung. Jadi kamu ngomong banyak panjang, aku dengerin. Karena gantian aku yang ngomong supaya kamu juga bisa mendapat suatu. Jangan belah itu enggak enak toh. Supaya enak, kamu ngomong berapa menit, aku gak ngomong. Jangan kemudian semua dominir kan enggak lucu ya. Biar aku ngomong sekarang. Kita masih ngomong tentang penghapusan dosa. Ya, kamu pertanyakan tentang Tuhan yang menghapus dosa melalui firman-Nya. Sementara kamu tidak mempertanyakan tajam ke kenapa Muhammad mencium batu artinya menghapus dosa. Kenapa kamu tidak tajam pertanyaanmu? Kenapa tidak kritis pada nabimu? Kenapa kamu tidak kritis pada Allahmu? Mosok batu? Ya kita pertanyaan begitu. Bagaimana kamu tidak kritis pada nabimu? Bagaimana kamu tidak sekritis kamu pada Allahmu, sekritis kamu pada Alkitab? Nggak sekritis pada firman yang menjadi manusia yang telah berkorban demi berdosa manusia itu. Aku percaya itu loh, gampang sederhana aja. Itu kan Muhammad jelas mengatakan itu ngapus dosa. Kalau firman, tunggu bentar ya. Kalau firman menjadi manusia, itu suci maupun dosa manusia itu pasti masuk akal. Nah sekarang logika kamu di mana? Kalau misalnya Muhammad mengatakan ya, sorry dengan maaf ya, bagaimana batu yang tidak bisa bergerak sama sekali, tidak bisa menoleh kanan kiri, dia menghapus dosa manusia. Tahu enggak? Entah Yesus membangkitkan manusia dari mati. Oke. Ngobrol selesai. Bentar ya, biar selesai dikit. Aduh, kan udah tahu kita poinnya. Ya, Orang oke, Kristen silakan. itu yang tukang penghujat tuh ya gitu-gitu aja yang dibahas ya. Ya. Bahkan aku percaya ya, aku lemparin Stinger pakai batu aku ambil, aku lemparin si Stinger penghujat ini, itu aku dapat pahala. Ya gini, kalau saya tanggapi ringkasnya gampang aja itu menanggapinya bahwa itu kan persepsi yang salah tentang Islam. Islam tidak pernah memuliakan batu, tidak pernah menjadikan batu itu sebagai pengampun dosa, itu tidak ada. Karena seperti sering kita jelaskan, orang ambil wudhu juga itu mengampuni dosa. Apakah air itu kemudian kita sembah air itu, atau air wudhu itu dijadikan dihormati? Tidak. Yang menghapuskan dosa itu amal perbuatan itu. Kalau di dalam konteks mencium pada Hajar Aswad itu kepada sunnah nabinya. Makanya Umar menegaskan juga bahwasanya la yanfa wa la yadurru, tidak bermanfaat dan tidak memberi mudarat. Jadi itu kesalahpahaman Oten memandang Islam. Itu lain konteks. Beda kalau kami Muslim bercerita tentang Bible, itu benar-benar yang kalian imani, kalian percaya. Itu loh, bukan itu kan tertulis di kitabmu toh, tertulis di hadismu toh bahwa tertulis di mana? Di hadismu bahwa menghapus dosa. Kamu kamu bertanya. Saya jelaskan, makanya kalau kamu nggak tahu detailnya, jangan maksa gitu. Coba saya tanya Muslim di sini. Coba saya tanya Muslim semua di sini. Ada yang percaya tidak bahwa batu itu yang mengampuni dosa? Ada nggak di sini yang percaya? Makanya itu yang kita katakan ngarang tentang Islam. Nggak ada. Tapi kalau kamu maksa, itu urusan kamu lah. Karena kita nggak main ngotot-ngotot sini. Sekarang saya balik tanya sama kamu. Kamu percaya Yesus itu, ya? Kamu percaya Yesus itu Bapa kan? Stinger. Iya, kalau mereka kan percaya Yesus menebus dosa. Itu iman kalian loh. Kalau kami enggak, masalahnya kamu paksain kami supaya untuk ikut kamu, kan konyol. Iya, enggak nyambung. Kalau misal kamu mau bicara tentang Islam, cari hal yang memang umat Islam tidak bisa pungkiri bahwa itu kita percaya akan hal itu. Baru kita perdebatkan. Bukan tuduhan, itu tuduhan. Siapa coba? Enggak, gini. Kita tanya aja Muslim, ada aku tanya aja sudah.
Ada nggak di sini? Ini anggap kamu awam, Ini ada Muslim banyak di sini, ada Muslim banyak di sini. Saya tanya sama Muslim. Ada nggak yang percaya di sini Muslim satupun yang percaya batu itu bisa mengampuni dosa? Ada nggak? Benar nggak mau mengatakan begitu? Benar nggak? Sudah ada Jadi gini clear ya, selesai, clear ya. Jadi gini. Clear. Jadi dia salah paham. Ya, batu itu menghapus dosa kalau digunakan ini. Contoh Listinger. Batu ini menghapus dosa, ya. Bisa kamu persepsikan gitu. Oh, batu ini membantu saya mengurangi dosa saya. Iya, kalau batu ini saya pakai untuk lempar penghujat seperti Stinger. Nah, itu jadinya pahala bagi saya. Itu pahala nggak? Gini. Kita keep calm. Tetap santai aja, tetap santai. Gini. Jadi no point, gak ada poin untuk diperdebatkan di situ. Ngomong saya enak, coba Allah gantian aku ngomong. Aku mau nanya Ustaz Lawan, tunggu aku nanya Ustaz Lawan dulu. Ustaz Lawan, kalau aku pakai batu, ku lempar penghujat Islam seperti Stinger, itu pahala kan? Penghujatnya di mana? Enggak, diam dulu. Penghujatnya enggak, aku tanya nih. Pahala enggak jatuhnya Ustaz? Ya itu pertanyaan jebakan. Ya gimana? Saya enggak jawab. Saya gini, oke, gini loh. Dalam orang berdiskusi, Pak. Kalau orang mau berdiskusi yang bagus itu, jangan ambil asumsi apa kata orang atau tuduhan yang nggak kena kepada orang. Kita bicara tentang Muslim, kan? Enggak dong, jelas. Itu sama kayak ada orang gitu. Terima aja. Kalau itu memang nggak tertulis, aku terima. Oke, gitu. Gini. Kalau memang Anda belum kalau memang Anda belum bisa berdiskusi ilmiah, ya karena beda itu. Gini, kalau berdiskusi ilmiah, kita berdiskusi ketika kita mengklaim umat Islam percaya akan hal itu boleh. Bukan ngomong percaya, aku mah bilang apa bener. Lah berarti Anda ngobrolin apa? Saya sudah jelaskan yang dimaksud di situ itu adalah perbuatan wudu, air wudu saja juga. Air wudu saja juga bisa mengampuni dosa. Bukan berarti air wudu mengampuni dosa. Allah mengampuni dosa karena perbuatannya. Gini, contoh. Aku tambahin satu lagi biar Stingernya nggak pintar. Jadi kalau kami ya mencium ibu kami ya, cium pipi ibu kita sebagai tanda sayang, itu bisa jadi pahala. Ya, tapi kalau ciuman kudus nggak ada. Di Islam tuh ciuman kudus malah itu nanti jadi dosa. Ya, kalau Stinger sesama cowok ciuman bagi dia itu hal yang lumrah, beda. Udah ya ngomong ya kata dia. Gini. Saya kategori. Biasanya Alwan. Gini, Bang Stinger begini. Contoh. Saya menghindari narasi-narasi begitu. Kenapa? Karena saya tipikal yang bukan kategori yang ketika Yesus ambil keledai tidak bilang-bilang terus saya katakan Yesus mencuri. Saya enggak, bukan itu tipe. Jelas kok. Katakan pada pemilik keledai itu bahwa Tuhan memerlukan, jelas kok. Dan muridnya juga mengatakan yang sama. Enggak. Itu enggak mengatakan apa-apa. Oh, boleh. Kalau gitu Stinger, tolong dulu kamu ke depan rumah kamu, ya, kamu ambil tuh mobil depan rumahmu, antarkan ke aku. Nanti kalau pemiliknya tanya, Tuan Julius membutuhkan. Iya, itu begitu narasi yang benarnya. Tolong, Stinger. Berbeda antara tolong, kau ambil dulu, cepat. Lu daripada di sini koar-koar, kamu silakan ke depan rumahmu, kamu cari mobil, ya, kamu ambil. Aku ikuti framingmu, sekarang aku tanya. Enggak, sekarang bawa mobilnya. Ya udah. Gantian ngomong. Cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cepat ambil mobilnya. Sebentar. Alwan. Ribut. Satu saja. Waduh, nggak mau dia. Iya, makanya saya menghindari narasi begitu. Itu bukan narasi yang saya. Iya, kita malah debat kusir sebenarnya. Debat kusir kalau di situ nanti jatuhnya pasti mengejek-ngejek. Jadi saya tidak mau masuk di situ. Enggak. Kalau Anda mengatakan begitu, oke lah, berarti nggak ada ya tulisan menghapus dosa batu, nggak ada ya. Berarti itu aja. Aku gitu. Aku enggak ngejar apa-apa, sudah stop. Oke, udah selesai ya, Stinger. Kalau gitu tolong ya, kamu ke depan rumah kamu. Ya, udah gantian. Kamu ke depan rumahmu, kamu ambil mobil tersebut, kamu bawakan kepada saya. Kalau ditanya sama pemilik mobil, bilang Tuan Julius membutuhkannya. Atau Lord Hen Bancai bilang, Lord Hen Bancai membutuhkannya. Sana. Kau ambil terus. Terus jangan dipulangin, kan narasinya begitu, nggak dipulangin. Jadi tapi kita nggak masuk di situ, Bang Julius. Saya mau kita diskusi itu lebih terarah gitu ya. Iya, betul. Aku setuju dengan Lawan.
jangan model gitu yuk. Tuh, setuju aku. Ayo kita ngomong. Mana ada ilmunya si Stinger ini? Dari dulu gak ada ilmunya kita coba dia. nih, kita coba. Baik, Nah, baik. sekarang kita masuk nih, karena dia mengatakan Yesus itu firman, itu selalu pasti merujuk pada Yohanes 1 nomor 1, Yohanes 1 nomor 14. Itu Ya, pasti ke situ. betul. Nah, sekarang saya mau coba gali informasi yang dia tahu Aku juga tentang Yohanes ya. 1 Nanti nomor gantian 1. gali gantian ya. Aku gantian Gak mau apa-apa, gali juga. nanti gali, Oke, kita oke. gali juga. Silakan, Nah, jangan, tapi aku mau gali. kita ingin buktikan nih, Juga, aku apakah pengen kami buktikan Muslim, apakah kami Muslim yang justru jauh lebih paham dan itu kelihatannya seperti Oke, itu silakan. daripada Oh iya, mau teman. paham tuh. Silakan. Nah, sekarang kita buka misalnya di Kejadian 1 nomor 1 dulu. Coba Stop ya. Yunaninya apa tuh? Tahu? Firman itu pada mulanya Tuhan itu ya. Yuk silakan baca. Iya. Pada mulanya adalah firman itu, ya kata itu. Yang kamu tahu di situ narasi firmannya itu di mana? Lah wong udah jelas. Itu firmannya jelas ya. Pada mulanya firman lah. Karena mau gimana jelas jawabannya. Pertanyaanmu firman di mana? Lah itu jelas pada mulanya firman. Iya. Yang pada mulanya adalah firman, kemudian firman itu adalah Tuhan yang mana? Karena kamu kan akan merujuk dia firman yang hidup kan? Firman yang menjadi daging, tapi sebelum dia menjadi daging, firman itu harus adalah Bapa itu sendiri. Betul tidak? Firman adalah firman Bapa. Tahu enggak? Iya. Firman adalah firman yang keluar dari Bapa. And the Firman word yang ada was dalam- God. And the Iya. word was God. Ya, Dan firman itu adalah Oke. God. God. Nah, Ya. menarik. Sekarang saya Oke, tak jawab sedikit ya. Ya, Alvan biar enggak jauhan. Begini. Jadi, kamu tahu artinya Allah dalam Alkitab apa tidak? Allah dalam Alkitab itu beda dengan Allah SWT dalam Quran. Allah dalam Alkitab artinya sembahan. Allah dalam Alkitab sembahan. Nama sembahan adalah YHWH. Kemudian Allah dalam Tuhan itu berkuasa atas segala Allah. Kamu baca di Mazmur, Tuhan berkuasa atas segala Allah. Segala Allah adalah hampa. Kamu baca di Mazmur, itu ada begitu. Jadi kata Allah itu kamu jangan dipakai itu sebagai patokan, itu sebagai enggak. Musa pun diangkat menjadi Allah bagi Firaun, tahu enggak? Itu loh. Jadi kita harus tahu itu dia penguasa dia, tahu enggak? Begitu. Jadi kalau misalnya kamu baca lagi benar, pada mulanya adalah firman. Tunggu. Daripada dengar dia putar-putar, daripada dia dengar si Stinger putar-putar, aku mohon masuk bentar ya. Mohon bentar aja. Ya, masalah penebus dosa. Kalau mau ngomong itu Stinger, kamu bawa ayat. Ya, bawa ayat terus kamu pertanyakan, itu baru fair. Oke lah, Jangan kamu bilang, jadi gini. Ya, kalau kamu kan bilang, oh kalian menyembah batu, oh gini, mana buktinya kami nyembah batu, ada nggak dalilnya? Contoh nih. Ya, aku kasih dia contoh nih. Karena Stinger ini muridku Ustaz, dari dulu nggak pintar-pintar. Di Keluaran 29 ayat 14. Ya, jangan kamu sangkal, ini kitab kamu sendiri loh. Ini kitab kamu sendiri. Keluaran 29 ayat 14. Ya, kamu lagi baca mungkin ya. Tetapi daging lembu jantan itu, kulitnya dan apa? Kotorannya, ya. Jadi kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Kenapa kotoran dari lembu itu juga harus dibakar untuk menghapus dosa? Ya, apakah kotoran ini jadi penghapus dosa? Jadi tai lembu itu adalah penghapus dosa. Ini ayat kamu loh. Ini baru benar gitu. Ini bukan asal ngomong. Kalau gini kan kita kasih nampak nih, ayatnya ada. Ya, kok bisa gitu? Tai lembu jadi penghapus dosa. Ya, membakar tai lembu bisa hapusin dosa. Ini gimana ceritanya nih? Coba kamu jelasin, Stinger. Jadi aku yang lawan dulu soal firman. Boleh ya. Ini saya dua nih, ada dari awan, ada dari kamu. Jadi aku harus menjelaskan semua. Dalam kejadian itu dikatakan bahwa Elohim itu menciptakan melalui firman. Dalam Yohanes katakan segala sesuatu melalui dia, melalui firman. Tanpa firman itu nggak ada ciptaan, tidak ada ciptaan. Dan di berikutnya katakan bahwa dia datang kepada milik kepunyaannya, tapi milik kepunyaan tidak mengakui dia, menolak dia. Itu
Jadi jelas sih itu soal firman ya, jelas gitu. Jadi soal firman itu jelas. Jadi udah Gini. Saya ajak diskusi soal firman begini. Sebelum kita mengartikan adalah Allah, saya bawa ke interlinear ya. Coba dibesarin layar saya. Karena menurut saya letak pemahaman kesalahan orang Kristen itu adalah ketika dia beranggapan bukan kesalahan itu, kamu keliru. Kita mereka ya, menjudge belum saya jelaskan. Saya punya alasan kok sebentar. Tapi nggak boleh menjudge. Agak sabar dengar dulu Pak. Agak sabar dengar dulu supaya jangan selesai, menjudge. supaya paham maksudnya apa. Iya. Belum lagi dibuka, Bapak udah ngoceh. Gini, Jelaskan. ini saya bukan hujat, pastikan. Pak. Dengar dulu. Diam. Ya. Kenapa misalnya kenapa misalnya banyak sekali orang terjatuh mengartikan firman di dalam Yohanes 1 nomor 1 ya, Yohanes 1 nomor 1 bahwa firman itu adalah Bapa itu sendiri, itu jatuhnya pada sentence kalimat yang terakhir. Nah, ini ya. Yaitu pada kata kai theos on hologos. Jadi kata kai theos on hologos ini adalah bagian yang diartikan and God was the word. And God was the word, dan Tuhan itu adalah firman. Nah, salah lagi. Kamu salah. Oke, jelasin ya. Sudah jawab ya. Nah, saya belum tanya. Belum tanya. Oke. Nah, sekarang kita Pak, sabar Pak. Sekarang tadi dia sudah akui kata theos itu bisa berlaku juga untuk nabi. Di Ulangan dia sebutkan Musa disebut dengan theos, betul tidak? Nggak usah buka data Pak, didengar dulu. Jangan di googling dulu. Kalau Bapak googling itu kelihatan di layar. Nah, oke. Simak dulu, saya tanya sama Bapak. Musa di dalam Ulangan disebut juga dengan theos kan, pakai kata theos kan. Betul. Di dalam Ulangan itu theosnya pakai definite artikel apa tidak? Begini, aku mau jawab dulu ya, supaya kamu tidak lanjut terus ngebelasan. Jawab dulu nanti baru nanti ngantur. Jawab dulu pakai definite artikel apa tidak? Saya belum selesai nih, saya belum selesai menerangkan ini. Makanya supaya kamu Bagaimana Bapak mau terangkan? Saya belum selesai kok. Lah iya. Lah coba jawab ngomong satu, aku coba apa yang mau saya terangkan coba ya. Apa nih? Coba kamu Bapak tebak. Penjelasannya Bapak belum tebak selesai, apa yang Bapak saya udah mau ngomong. jelaskan. Yang lainnya diam dulu. Coba Bapak tebak kalau gitu. Saya mau Karena ngomong Bapak apa? mau diam Pak. Yang tadi jadi gini, Alwan. Mau theos atau God atau pakai Allah itu bukan nama Tuhan. Nama Tuhan adalah Yod He Vav He. Nggak nyambung kan? Itu Nggak nyambung kan? Tahu enggak? Itu sebutan, Alwan. Nggak nyambung dia. Bukan, lo kan, gitu kan. Jadi mau dia orang Yunani pakai nama Theos atau orang Arab pakai nama Allah. Dalam Alkitab ya. Ya udah ketahuan Pak, Bapak nggak nyambung Pak. Nggak nyambung, bukan itu yang mau dibahas. Yang mau ditanya apa? Yang Bapak jelaskan apa? Lainnya diem, biar aku sama Alwan aja. Ya, ini saya tanya. Makanya biarkan saya selesai dulu, baru Bapak jawab. Beritahu mereka tuh diem, ya kamu ngomong. Gini, coba Bapak perhatikan ya, Bapak perhatikan. Lah saya belum tanya loh. Saya mau tanya ini. Theos ataupun Allah dalam Alkitab ataupun God dalam bahasa Inggris itu hanya nyebut, tapi nama yang Bapak nggak tahu apa-apa kayaknya Pak malah Pak. Itu yang mau jelasin bukan itu Pak. Asal tebak aja Bapak. Betul. Iya Bapak soalnya ngoceh, orang belum siap kok. Dengar dulu kayak apa yang mau ditanya, belum ada kok. Udah mau jawab apa sih? Kan TMC. Iki aku jawab. Jadi nama Allah itu bukan itu, dan Yahweh itu berkuasa atas segala Allah, atas segala theos. Itu tahu enggak? Jadi Yahweh itu berkuasa atas segala theos. Tahu enggak? Itu di Mazmur, atas segala Allah dia berkuasa. Jadi gitu. Iya, betul itu. Supaya kamu betul itu. Jadi iya betul itu. Jadi benar itu. Iya benar. Ini dengan siapa? Ya saya tanya bentar, stranger. Ini dengan siapa? Iya, dengan saya. Bang Julius. Ya udahlah, silakan kalau Jadi saya belum nanya. Dia udah jelasin gitu. Gimana sih? Itu bukan nama Tuhan. Udah dibilang. Betul. Penjelasan kamu betul. Lord. Betul. Penjelasanmu itu Lord, God, Theos, Krios,
Prosos apa tuh betul Ya, itu. silakan. Ya, Jadi, ya betul itu bukan nama Ya, Dia benar memang ada itu. ilmunya. Benar itu. Ustaz Aku tanya Lawan. sedikit ya. Dari dulu aku udah nanya sama dia nggak pernah bisa jawab. Sebentar. Ribut, Sebentar. kasihan. Jadi bukan nama Tuhan. Jadi nama Tuhan itu Oke, oke. satu. Oke, Hanya sudah. Yod, Biar dia selesai dulu nggak Itu apa-apa. aja. Biar dia selesai dulu. Jadi Sudah ya? benar. Jadi yang kamu bukan mau teos, mau menyebutkan sebagai God, Oh iya, menyebut sebagai ya. lah ini malah gimana kalau Oke, begini? oke, Jadi, oke, udah gini lancar ya. ngomong. Dia terus ya, dia mengatakan bahwa Tuhan Iya, atau yang kamu dia adalah katakan itu benar, itu betul itu. Betul itu. Sembahan tuh WHWH. berkuasa atas segala Allah. Dia mengatakan begitu. Iya. Itu jelas. Iya, iya, betul, begini, ya. begini. Yod, he, Aduh, Vav, mulai nggak mau berhenti berkuasa ngomong ini udah pasti. Ini nggak berhenti atas ngomong nih. segala Terus Allah. ngomong Din. Nggak kasih kesempatan Bang Alwan dah. Takut dia udah. Ya, begitu. Sudah. Gitu. Sudah ya? Harusnya kalau gini Alwan, kalau punya kamu Sudah punya belum? teman gitu, Sudah belum? Tahu dong. Tunggu, Bapak datang ini mau curhat atau mau biarkan saya bicara juga ini? Lah mau teman saya dibuat gimana kamu Bapak itu udah bicara terus, gantian ya, gantian. Bagaimana kamu udah bisa mendengar teman loh? Itu orang kok suka begini suka Ini takut apa gimana? Kami cuma membalas, Bapak memotong omongannya Bang Alwan. Belum selesai tadi, Ustadz Alwan tadi belum selesai ngomong, Bapak potong. Jadi apa salahnya kami juga potong Bapak gitu. Jadi Supaya aku Bapak jelasin, tahu kalau dipotong. aku jelasin dulu. Stinger ini dia punya konsep gini, dia mau menghujat, menghina agama Islam nggak masalah. Nanti selesai diskusi ini dia tinggal cari tai lembu dia bakar, dosa dia sudah ditebus. Ini nggak boleh menghujat, nggak boleh. Kita nggak boleh. Bang Julius kan begini. Sesuai Alwan sesuai. Iya, coba dengerin. Alwan itu bagus. Gini. Tadi Pak Stinger ini saya mau ngejelasin, udah dia jelasin duluan. Iya. Siapa sih yang nerangin tentang Yod-Heh-Vav lebih berkuasa atas segala gods atau theos ya atau Tuhan? Nggak ada yang bertanya itu loh. Makanya saya bilang belum selesai saya bertanya, Bapak udah ngejelasin apa yang mau dijelasin. Sana, supaya kamu berhenti dulu. Kok lah saya bilang salah, bukan itu. Bukan itu, aku udah ngerti. Jadi arahmu udah langsung ngerti kok. Orang belum jelasin kok udah ngerti gimana? Coba saya terangin ya. Apa sih? Tolong jelasin, kamu jelasin apa? Gini. Oke, saya jelasin. Dengar dulu, Itu, coba. sebentar, Bapak dengar dulu. Dengar dulu. Lihat sebentar. Kalau dari kamu, kalau orang Kristen menumpuk orang omonganku atau omonganmu, coba dia dengar dulu, dia dengar. Kasih. Coba biarkan saya bicara dulu, ya. Di mute dulu. Bang Julius, tahan dulu. Oke. Iya. Jadi begini, banyak orang Kristen ya itu tidak mengerti tentang teks Greek daripada Yohanes 1 nomor 1. Dan saya pastikan Pak Stingerin juga nggak ngerti. Yang diterangin itu apa, yang dijawab apa. Ya, nanti kita buktikan. Ketika di sini kalau kita lihat ya, di sini kan kata enarche, hologos masuk sini, kai hologos turun lagi, pros turun lagi, tonteon, kai theos. Aku tentang bahasa Yunani, aku tes coba. Pak. Bahasa Yunani gimana coba? Itu kalau orang Kristen yang baik itu dia mendengar. Bukan banyak bicara, orang bicara. Begini, coba dengar dulu. Salah, jadi bacanya salah, maka aku cut dulu, udah baca keterusan salah. Kamu, Ustaz Alwan mau ngasih kesempatan Bang Alwan ngomong kan dia kan? Ustaz Alwan terus itu. Dia ini bukan orang Kristen. Dia di PKI yang pindah ke Kristen, jangan-jangan dia nih. Ngerocos kayak tadi tuh. Semua. Bapaknya. Udah poin aja langsung. Enggak, itu bapaknya, bukan dia. Kata dengerin. Sekarang masuk ke poinnya. Kata tonteon. Nah, sekarang saya tanya ke Bapak yang ngerti, yang tadi menyalahkan saya berbicara Yunani ini. Ton ini apa ini, Pak? Ton di sini. Enggak, kamu salahnya salah. Kamu udah salah. Ya, oke, saya salah. Oke, saya akui saya salah. Saya salah. Sekarang Bapak tolong jelaskan ton ini di sini apa? Bayangkan. Kamu tonteon atau tomteon. Kamu baca. Ya, udah. Saya salah aja. Sekarang ton ini artinya apa di sini, Pak? Ini apa di sini ton ini? Mana aku nggak lihat apa-apa. Nggak lihat. Ya udah, tak besarin. Coba ini Bang Julius diturunkan dulu. Nggak apa-apa. Ini apa ini? Mana? Aku nggak lihat apa-apa. Aduh, mata dia tuh buram, maklum. Memang ngelesnya cantik ya, coba.
Udah kelihatan. Ikut ajaran Paulus, Kelihatan. licik Ini. seperti ular, kata Paulus bilang. Paulus itu hebat daripada Muhammad. Dia bisa menyembah orang Dia lari. Mulai lari ngujat kau kan? Enggak orang itu. Mulai kau kan? Loh, Mulai kamu ngujat kan? Dia Kalau pancing- ngujat lebih parah lagi nih. Lord Bancai ini kalau ngujat lebih parah lagi. aku jawab Nih. kamu. Makanya Iya, jangan dan itu suka susah. itu kan bukti Paulus itu Ini mengangkat apa? mati Orang tanya. dan dia Fokus menyembuh ayo. orang sakit. Sebentar, Hei, Lawan, hei, aku hei, jawab. hei, hei. Sebentar lawan, aku jawab orang itu dulu. Awan dia jadi nyatok tentang Paulus dulu. Jadi Nggak perlu pak diskusinya dengan Bang Alwan bukan dengan kami. Tadi kan kami nggak boleh ngomong pak. Bapak ngomong sama Bang Alwan aja udah lanjut Bang Alwan. Tidak membangkitkan orang mati, tidak menyembuhkan orang sakit. Jadi Udah, Muhammad sekarang gini. kan? Itu jawab. Sekarang Ini gini. Silakan, ini silakan. ini Aduh, Stinger, kapan pintarnya kamu? ini bentar Bang Julius. Jadi Ini ton ini apa di sini fungsinya ton? Terus jadi kamu baca dulu. Aku bisa baca loh itu. Masa Iya, Ton silakan. ini tulisan ada Indonesianya juga ini. Baca Ya. semua baca. Ton teon ini kata ton di sini fungsinya sebagai apa? Kamu baca dulu. Kamu baca semua satu. Ini ton ini apa ton ini di sini apa itu ton ditanya udah apa ngomong apa Kamu- Pak? Loh, kamu diam Ada dulu. ilmunya nggak sih Pak? Iya, Kalau kalau nggak nggak ada- ada lagi. Paulus lagi. Udah diam kau Stinger, udah diam. lalu ke Gini. Paulus ke apa? Oke, kita kembali kepada kotoran sapi aja Ustaz Alwan. Dia nggak bisa baca yang gituan. Jangan kasih dia bahasa Yunani. Paulus itu Nggak ada ilmunya dia. Oh enggak sih. Makanya- Kalau Enggak, bahasa Yunani dia nggak ada ilmu. Memang makanya saya udah bilang sejak Udah awal diam. saya pastikan nggak ada Oten yang bisa nerangin. Halo. ya. Jadi kita kembali kepada tai sapi aja supaya teman-teman belajar ya, terutama teman-teman Kristen. Ya, ini kita nggak fitnah. Kalau dia kan Enggak, bilang, oh betul, ngomong aja, kalian nggak apa-apa. mencium batu gitu kan, tapi nggak ada. Kalau ini gimana nih? Ini kitab kamu nggak Stinger? Aku Enggak, tanya dulu. Ini silakan, kitab kamu nggak? baca, Kalau bukan nggak silakan apa-apa. Baca, aku dengerin. Aku enggak komen. Dengan itu diam keluaran dulu. itu kitabmu bukan Pak? Itu pertanyaannya nggak ngerti Silakan pada dong, pertanyaan. biasa. Aku udah nangkep kamu dulu, nangkep Julius dulu. Cara membunuh korban. Satu-satu ya. Tadi Lord Bacai ngomong ditanggapi. Ini oke, Bapak kamu ini ngomong nggak ya. jelas. Kamu yang tadi Nggak kamu jelas sebut kok, Pak. Paulus itu dia. Paulus aku jawab Paulus bebas dari Muhammad karena Enggak Paulus Pak, enggak saya enggak, menyembuhkan orang saya bukan sakit, saya ngomong. membangkitkan Bapak orang sedang mati. diskusi sama Apa aku. hebatnya Paulus perampok? Jelas ya? Paulus ngerampok, pembunuh. Apa hebatnya? Tuh, Bodoh, idiot, dia ngaku sendiri dodoh, orang tolol. betul. Ya kan ya? Apa lagi? Paulus sebelum Ya. Yesus dia lah membunuh. Aku Betul. tanya kau dulu, Tapi kau begitu masuk Kristen kapan? Begitu Kau masuk Yesus- Kristen kapan? begitu Kau masuk Kristen Dia kapan? sudah menjadi orang yang penuh cinta kasih. Diam. Udah nggak usah ditanggapi Bancai. Jadi gini, aku kembali kepada poinnya aja. Oke, silakan. Aku kembali kepada poinnya nih, Bagindo. Batu Ali ya. Sorry ya. Bisa ya. Stinger ya. Jadi Iya, Stinger, aku mau nanya, ini kitab kamu nggak yang ku baca nih? Keluaran Mana? 29 nih. Apa? Ada Alkitab nggak sama kamu? Aku enggak bawa, aku di jalan. Enggak apa-apa, tapi denger kok. Iya, Bahasa ini aja, aku Alkitab dengar. ya. Tunggu, handphoneku jadi hang nih. Bentar, handphonenya Ya jadi udah, hang. Pak, santai aja. Nah, ini baca kan. Nampak kan? Baca. Keluaran 29:14. Ini kitabmu nggak? Bible.com ya, bukan Kalau keluaran, Alquran.com. aku enggak baca kok. Aku enggak baca. Aku ngerti kamu dulu aja. Tunggu, handphone bentar ya. Santai. Apa? Jadi gini, di Keluaran 29 ayat 14 dikatakan gini. Tetapi daging lembu jantan itu, kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis Ya. di dalam api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Kenapa kotoran bisa jadi penghapus dosa nih? Kotoran Ya, lembu nih. enggak tahu Tuhan, aku belum baca kok. Kalau baca nanti PR untuk aku tak baca besok. Jawab kembali aku. Oh, Bisa sama dengan ini Yesus. udah baca. Setingkat Enggak, ini. dengan Yesus sama-sama menghapus dosa. Ya, jadi gini, ini kitab kamu. Ini udah kamu baca kan? Ini udah aku kasih bantu biar cepat kamu bacanya. Belum baca. Oh, ini nggak bisa baca kamu? Oh, nggak bisa baca. Kalau nggak bisa baca ya mohon maaf lah. Gimana nih? Terus oke. Sekarang bandingkan sekarang dengan batu tadi menurutmu gimana Julius? Lo mana Jadi- ayatnya mana? Stinger kasih ayat dulu ke kami. Aku bertanya. Tunjukkan. Aku bertanya Julius, apa benar Muhammad mengatakan Enggak, kalau bahwa- kami enggak.
Enggak. Aku bertanya loh. Ini aku bertanya. Enggak, ya udah dijawab sama Ustadz Alwan. Enggak. Nah, Aku kalau ini coba aku bertanya. tanya kamu. Lah sekarang kayak aku ganti yang lain. Kenapa? Diam apa dulu, benar? Stinger. Kalau mau bertanya itu, kamu kasih dulu ayatnya. Saya baca Quran nih, di Quran ayat ini Oh, kok iya, ada oke. tentang ini, kok Tolong. ada tentang ini, Oke, jelas. tolong. Tunggu, Julius, kamu contoh nih, Julius. Yesaya lagi nih. Oke, Aku mau tanya lagi nih. Ini Yesaya ya, Yesaya 6 nih. 50, 30. Tunggu, dengar dulu. Ini Yesaya ya, bukan Quran. Ya, ini dari Alkitab Sabda, bukan Quran Sabda. Ya, bukan Alkitab Zuma atau Alkitab Api, enggak. Ini dari Kristen sendiri. Yesaya 6 sampai 7. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara ya. Bara itu apa? Bara itu adalah batu api ya. Batu api. Yang diambilnya dengan sepit dari atas mesbah. Bayangkan, harus diambil dengan sepit, nggak bisa dipakai tangan, saking panasnya. Ia menyentuhnya kepada mulutku. Oke. Ya, jadi disentuhkannya kepada mulutku. Lihat, ia telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Jadi bara itu ditempelkan ke mulut kamu. Dan dosa kamu diampuni. Gimana ceritanya cium bara api bisa menebus dosa? Itu kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan. Nah, sekarang aku tanya, makanya aku tanya balik. Apa benar Muhammad mengatakan bahwa batu menghapus dosa manusia? Enggak ada ayatnya. Ada mana ayatnya? Keluarkan ayatnya, keluarkan. Tunjukkan datanya. Enggak ada, udah selesai. Enggak ada. Udah cukup kan? Enggak ada, udah selesai. Kalau kalian ada ya. Oke. Ada jadi menurut si Stinger ini ada karena Aku enggak tahu. Ini ada ayatnya kok. Ada ayatnya. Kecuali enggak ada ayat. Oh ya, oke. Aku tanya ada Enggak, ayatnya ya. kalau enggak kamu mau Jol. Tadi sapi bisa ngapus dosa, Jol ya. Enggak, dia Bang udah terima ya. Bang Bancai di sini saya lucunya dia cari remisan gitu loh. Dia udah nggak bisa. Julius. Apalagi. Jadi tai sapi tadi bisa ngapus dosa, Jol ya. Jol. Bara. Jadi tai sapi bisa ngapus dosa ya, sama dengan Yesus ya. Yesus ngapus dosa juga kan? Ini kok barang tai sapi ngapus sama ya. Kok gitu-gitu amat sih? Nah, kalau gini, aku simpulkan ya teman-teman, mohon maaf bagi teman-teman Kristen, kalau kami tidak menafsirkan sembarangan. Tunggu, kami membacakan. Kalau kami jelas ya, kami tunjukkan ayat, kami tanyakan. Beda dengan teman-teman Kristen. Kalau teman-teman Kristen tuh kan gini, diam dulu Stinger. Kalau teman-teman Kristen tuh kerjanya apa? Oh, kalian gini, membuat tuduhan, tapi nggak ada dasar. Ya, kalau kami nggak pernah. Ya, kami itu kasih nampak baca ayat. Terus kami pertanyakan, apa maksud ayat ini? Tadi saya tanyakan, kenapa kotoran itu bisa menghapus dosa di ayat ini? Kenapa? Terus dia bilang, oh itu perintah Tuhan. Oh ya sudah, kita terima. Kalau udah seperti itu, kita terima. Bahwa memang, selamat siang. Jadi memang ada perintah untuk membakar tai sapi, untuk menghapus dosa. Ada perintah ya untuk mencium bara api, untuk menghapus dosa. Ya udah, kalau itu memang perintah Tuhan, selesai, kita nggak ada masalah kok. Artinya memang ada perintah seperti itu. Oke, silakan dari Bang Sedo. Selamat siang. Shalom. Ya, enggak, saya hanya mau tanya abang-abang di atas, host, buat apa juga kita saling bicara Alkitab, Injil atau Al-Quran? Kalau yang Islam ya dalami aja Al-Quran, yang Kristen supaya jangan ada perdebatan kan? Setuju. Aku setuju, Pak. Tapi itulah kalau bisa kita sama-sama. Agama, Bang. Bukan. Jadi gini, Bang. Kami ini menjawab fitnahan yang dibuat, Bang. Menghujat lah, Bang. Enggak, aku ada menghujat nggak, Bang? Di mana menghujatnya? Coba aku tanya. Tadi ada kurang tahu yang nama mana. Tadi bilang Yesus sama tai sapi kayak gitu. Kan nggak bagus dengarnya. Ya, Kayak Pak. gitu, Jadi Bang. gini, Pak. Kalau Bang Sendok Patah lihat, Pak, perdebatan ini dimulai dari teman-teman abang, Bang. Tapi kurasa bukan abang lah. Ada orang yang menyamar jadi Kristen, menggunakan nama Kristen, mengaku sebagai laskar Kristus. Mereka menyerang Islam, Bang. Kalau kami cuma meluruskan hujatan-hujatan yang mereka buat. Bahkan saya pernah mengajak, yuk hapus akun yuk. Sama-sama kita hapus akun supaya damai Indonesia. Nggak mau mereka, Pak. Karena mereka bilang kami dibayar. Ya, mereka dibayar untuk menghujat Islam, jadi mereka harus, karena itu mata pencarian ya, Pak. Dan kami agak terkejut, kenapa teman-teman Kristen nggak ada yang tegur? Ya kalau memang kayak gitu, berarti cari tahu aja akunnya, Bang. Kan ada cyber crime kan gitu, Abang. Iya, mereka di luar negeri, Pak.
Dibawa ke luar negeri Seharusnya Bang semua. Sendok Patah menegur mereka, maksudnya Bang Sendok Patah. Bang, Enggak, saya juga hanya ini abang, saya hanya main-main TikTok aja kursor-kursor sampai di Komal Iya. ini. Terus ada pembahasan kayak gini ya, mungkin 10 menit yang lalu atau 15 menit. Kayak gitu abang. Jadi gini Bang Sendok Patah, mereka tuh dibiayai dan ditaruh di luar negeri. Bahkan ini lagi ada buka lagi ya trip berikutnya, yang mau menghujat Islam itu dikasih tinggal di Amerika. Iya, kan kita tahu bersama abang. Kalau siap abang. Maksud saya begini abang, kan agamamu agamaku, agamamu agamamu, agamaku agamaku. Setuju. Saya dari timur abang, saya dari timur. Kami ini paling toleran sudah satu Indonesia nih abang. Wadah, Kalau jangan kita mengklaim saling Pak. bicara kayak gini abang, kita bisa bermusuhan kayak gitu abang. Betul, setuju. Itulah saya bilang Bang, itulah kita semua mengharapkan teman-teman Kristen tuh kita bisa rangkulan tangan melawan para penghujat-penghujat ini. Jadi kalau ada penghujat kita kutuk keras. Cuman kita bingung kenapa orang-orang kayak Saipudin, ya terus si Dewi Monyong, PC The King, Paul Jang itu malah didukung sama penonton-penonton yang mengaku agamanya Kristen ya, mengaku. Oknum berarti bang. Nanti coba saya masuk juga ke tadi apa bang? Tadi akun apa tadi abang? Tadi PC yang The Kristen. King, Agatha, banyak. Nanti mungkin abang kalau sering-sering lihat live-live itu muncul itu kok. sedikit Bang Jul mungkin. Bisa. Oh ya, oke. Iya. Makasih, Bang. Jadi gini Bang Sendok. Makasih, ya. Tadi kan kita diskusinya pertama kalau Bapak cek di YouTube ya. Tadi kita enak sama pendeta One XL itu. Kita sama-sama kritik teks. Ada ayat seperti ini gimana? One XL pun sendiri mengakui ya ini nampaknya ada sesuatu yang dilakukan oleh LAI untuk menutup kebenaran itu. Dia terima gitu. Enak kita diskusinya santun. Tiba-tiba si Stinger ini memang penghujat. Selalu mengatakan orang Islam ini mencium batu untuk menebus dosa. Kita tanya ayatnya mana, nggak ada. Kan selalu gitu. Laporin aja bang ke Mabes Polri Iya. bang. Iya, jadi begitu kita balikin nanti ngamuk. Padahal kita cuma kasih nampak ayat kan. Kayak tadi saya kasih tunjuk ayat, saya baca, saya tanyain, kok bisa gitu tai lembu gitu kan? Di situ ada tulisan tai lembu. Kalau daging oke lah. Gitu. Iya bang. Maksud saya baik bang, ya kita ini karena kita di timur ini kita paling toleran bang, kayak gitu abang. Iya, siap. Tanya sama Bang Oke, Tep layarnya makasih bang. tadi. Saya izin turun. Saya coba cari-cari ke apa tadi akunnya ini ya. Siapa King? Iya, PC The King. PC The King. Agatha, banyak. Kitab baru buka itu. Lagi ngujat itu. Baru Oke, kitab. makasih abang ya. Saya izin turun ya bang. Yuk, makasih Bang. Oke. Nah, ini contoh nih Bang, contoh nih. Bang Sendok Patah, contoh ya, ini. Bentar ya, kita tunggu dulu nih. Halo Polikardus. Shalom. Halo, shalom. Nah, gimana? Ya, gimana lagi bahas apa nih? Lagi bahas, kan dibilang batu. Terus aku tanya, kok batu bara bisa cium batu bara bisa menghapus dosa? Kenapa tai lembu bisa menghapus dosa? Tiba-tiba marah dia. Halo. Waduh, Bang Abdul, kalau di mobil dikondisikan dulu Bang, feedbacknya gede kali. Iya. Bagus itu. Tadi ada teman bilang laporin aja, Julius. Siap. Gitu. Oke, siap kalau gitu. Tapi ngomong-ngomong kasusmu gimana, Julius? Aman, terkendali kok. Aman. Orang semua cuma fitnahan. Fitnah? Iya. Terus kenapa dihapus kontennya? Bukan dihapus, karena kan banyak orang komplain. Ya, terus kan banyak orang fitnah, itu kamu yang karang. Padahal jelas-jelas HTD yang karang. Kenapa bisa dibilang saya yang karang? Kan kurang ajar. Oh, siapa yang buat? Yang gambar itu HTD atau kamu? Gambar apa itu? Gambar itu saya ambil dari channel Kristen. Oh, titik Yesus itu? Yang kamu tulis titik Yesus itu? Bukan aku tulis, HTD yang tulis. Aku cuma mengcopy HTD. HTD tulis bilang apa? HTD titik tulis Yesus apa itu HTD ngomong? aksesoris. Iya, HTD bilang. HTD ngomong apa? HTD bilang HTD tulis kok. titik Lihat tadi Yesus tulis. itu hanya aksesoris, hanya untuk kencing. Julius Ya, sabar, bereaksi gitu. Iya, Jadi aku kalau tulis tidak cerita semua jangan HTD kok. ikut lagi. Iya. Si Julius itu bisa jawab, bro.
Nggak usah dibantu-bantuin. Iya, udah aku bilang kan, aku Nggak perlu. dari hati Karena aku sama dia waktu itu. Aku dengan dia di room dia membahas mereaksi Oke. ucapan pendeta besar Ya, HTD. sabar. Yang saya tanya Julius. Titik Yesus sana Tenang untuk aja. kencing. selesai. Udahlah. Udah ribut dah. Itu Kenapa kan udah sih? dilaporkan. Udah. Karena kalian bilang kan, Udah, santai aja. Udah aku bilang, kalian tuh kalau nggak fitnah nggak bisa. Ya, membuat fitnahan, menggunakan segala cara. Tapi udahlah, kita tahu konsekuensi dari perjuangan ini. Kita tahu sekali konsekuensinya. Ya, dituduh-tuduh, dibuat fitnahan dan framing-framing. Udahlah, itu hal yang biasa. Karena kalau dengan cara-cara diskusi nggak sanggup. Contoh kayak Stinger gitu kan. Dia tuduh Itu kita. padahal Kita Bang kasih Jul, nampak padahal nih. tindakan Bang Julius itu menghilangkan konten itu bagus di situ. Sementara Enggak, mereka nanti- yang nanti menghujat, mereka kalau nggak di-report nggak hilang itu kontennya. Nggak Iya, mau mereka ngilanginnya. Jadi tenang aja, nanti bentar lagi mereka akan ngamuk tuh, bilang akan tidak adil ya. Tapi tunggu, kita bukan tipikal orang yang suka kowar-kowar ya. Terus supaya galang donasi sekian enggak. Nanti teman-teman tunggu aja. Ya, teman-teman tunggu aja, begitu ada kejadian pasti mereka bilang tidak adil dan sebagainya. Tapi tunggu nanti. Oke. Ya, kita dukung. Ya, mungkin dari Bang Tep Layar, Anda yang dari tadi jadi saksi. Kira-kira gimana tuh Bang Tep? Iya, tadi menurut saya sebenarnya kontesnya untuk mau komunikasi itu bagus supaya Iya. juga bisa paham mengerti kan. Hmm. Kalau saling menghujat-hujat itu menurut saya itu nggak pantas lah. Kita ini kan saling menerima dan memberi tentang apa yang saya nggak paham, maka teman dari Muslim bisa menjelaskan kan gitu. Iya, itu tadi kan kita waktu sama Bang One XL ya, pendeta One XL sama Bang Tep Layar masih dalam, ya oke lah kita diskusi santai kan, kritik teks semua. Tiba-tiba kan si Stinger ini yang ngamu-ngamu gitu kan. Maksud saya ini kan kontesnya tadi kita kan lagi seru-serunya bicara tentang Ishak dan Ismail, tapi lompat sana lompat sini. Itu dia, aku pun bingung. Tadi bahas Abraham padahal, tiba-tiba lompat sana lompat sini. Stinger itu, ya itulah saya tadi sebenarnya ragu-ragu mau naikkan dia. Karena saya tahu Stinger itu setiap dia naik selalu mengatakan Islam mencium batu. Dari dulu itu. Kemudian belum sampai pembahasan itu, mulai lagi kita bahas tentang Yohanes 1. Aduh, artinya gini, maksud saya ini kan saya baru bergabung ya. Hal-hal kontradiksi antara Ishak dan Ismail ini benar nyatanya ada betul. Artinya betul. Saya juga menghargai dari teman-teman Muslim kalau memang di dalam Al-Quran mengatakan bahwa itu Abraham melakukan persembahan Ismail, oke lah kita terima. Ya itu kan masing-masing punya sudut pandang. Di sinilah terjadi cara pandang antara kita ini nggak sama loh. Nggak sama. Saya di sini juga. Keluarga besar saya juga Muslim, saya tinggal di Ende, keluarga Muslim. Nah, aku tuh pingin tanya gini loh, kemarin Pak Julius sudah keluar, aku pingin tanya gini. Saya itu rindu dalam hal saya melihat saudara-saudara saya Muslim Salam ini. sejahtera, shalom. Shalom Bang Markus. Cara mengorbankan hewan sembelihan itu kan dengan doa. Ya toh? Ya udah biar abang itu Sedangkan kami ini main potong saja, gitu loh. Artinya hal yang secara haram dan halal ini kan saya lebih mengaku bahwa teman-teman Muslim itu lebih beretika. Saya ini Katolik loh. Saya Katolik dan itu saya selalu bicara dengan saya punya om dan saudara di sana. Saya bilang saya akui cara memotong hewan kurban itu, saya melihat Muslim itu lebih menghargai bagaimana hewan itu. Nah saya tanya, ada doakah om? Dia bilang ada. Oh gitu. Nah kalau kalian di Katolik, saya bilang begini, kalau Katolik ini kita jujur nggak pernah diajarkan bagaimana cara membunuh hewan. Hanya ambil pisau, potong aja. Gitu. Ada yang cara memukul. Kan gitu. Nah inilah kita lihat konteks dalam hal cara mempersembahkan kurban. Bicara tentang Ismail dan Ishak ini. Ini kan menarik ini. Terus mengapa sampai peristiwa hari ini semua umat manusia masih menjalankan? Lebih khususnya umat Muslim loh ya. Nah, mempertahankan sebuah tradisi itu sebenarnya bagus. Nah, ini sebenarnya mengajarkan bukan tradisi Pak, kalau itu lebih ke arah perintah ya. Kalau tradisi mungkin masih bisa lah kita kesampingkan ya. Tapi kalau perintah ini kan nggak sanggup kita, apalagi yang merintahin Tuhan. Oke, itu mohon izin ini. Kalau kami umat Kristen itu kalau andaikan mampu berdoa,
membunuh hewan, contohnya sapi, itu kira-kira teman muslim makan nggak? Pertanyaan saya itu. Iya, kita tetap makan, nggak ada masalah kok. Yang penting jangan babi ya. Yang halal ya kita makan. Kalau Ada kalau hukumnya, cara Bang Yul, pemotongannya ada hukumnya. bukan Kalau nggak cara makan. pemotongan ahli kitab boleh. Kalau dengan cara pemotongan ahli kitab dalam Islam itu halal. Tapi ahli kitab ya, atas nama Sang Maha Pencipta. Oh itu ada Ada doanya. Pemotongan hewan selain Ada doanya pasti kan? atas nama Allah. Oh iya. Nah kalau kita main Gini potong, Bang, kalau di dalam Islam itu jangankan memotong, etika kita di dalam Islam itu jangan mengasah pisau di depan hewan yang mau dipotong. Jangan terlihat itu. Itu etikanya itu Bang di dalam Islam itu. ya, saya terima itu hal yang didikan yang bagus kan. Saya jujur loh, saya belum banyak paham tentang segitu segitu harganya hewan ini sebelum dia mati dibuat oleh saudara-saudara saya. Nah, itu hal yang saya sendiri realita loh yang saya lihat ini. Keluarga saya di sini kan kata-kata muslim semua. Ini realita. Ada masalahnya gini Bang Tep layar. Kalau yang Abang bilang tadi mendoakannya, Abang mendoakan yang non muslim untuk menyembeli. Masalahnya Abang mendoakan kepada siapa gitu. Karena Iya. syaratnya dalam Islam itu ya menyembeli itu atas nama Allah Sang Maha Pencipta alam. Siap, diterima itu. Siap. Membunuh makhluknya Tuhan loh Bang. Itu menghilangkan nyawa. Makanya ya kayak izin lah sama sang pemilik gitu loh. Ya ini yang saya artinya kata kuncinya kan di sini kan. Assalamualaikum Kojul, host bisa menambah host? Silakan Bang Arif. Ya, jadi kalau di aturan Islam itu sudah final, itu sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran, bahwa hurrimat alaikumul maitata waddama wala milhin zira wa ma uhilla li ghairillahi bih. Jadi di sini ada bermacam-macam binatang, termasuk bangkai, darah dan binatang yang kemudian diharamkan oleh Allah. Jangankan binatang yang diharamkan, binatang yang halal ketika wa ma uhilla li ghairillahi bih tidak disembelih atas nama menggunakan lafaz atas nama Allah bismillahi, itu finishnya tidak boleh dimakan. Walaupun yang menyembelih itu adalah orang Islam ataupun orang-orang Nasrani. Jadi ketika ada binatang sapi misalnya, tetapi ketika disembelih itu dengan cara ditombak atau dibakar, tidak melalui leher dengan pisau yang tajam, kemudian tidak menyebut asma Allah, itu juga bisa tidak boleh dimakan atau haram gitu kalau di Islam Bang Tep layar. Jadi kalau di Islam itu banyak aturannya sudah komplit, tidak seperti di kitab Abang yang tidak ada aturan sama sekali tentang cara penyembelihan hewan, yang mana kebiasaannya itu dibakar dengan dalam-dalamnya itu dibakar sampai hangus, kemudian tujuannya tidak tahu dikemenakan. Kalau di Islam itu sudah jelas. Kemudian daging-dagingnya kalau hewan kurban itu kemudian disedekah jariahkan kepada yang berhak menerimanya. Barangkali itu saja.